Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita ucapkan kalimat mulia kepada Zat yang maha mulia juga, Zat yang maha kuat, maha bijaksana, maha adil, maha pengasih dan maha penyayang, satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi maupun di kedalaman lautan. Karena kata kuncinya, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang paling berhak untuk disembah di langit dan di bumi kecuali Allah. Zat yang maha mulia ini telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dari makanan, minuman, pakaian, dan apapun yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sering-seringlah mengucapkan kalimat yang mulia ini. Yuk kita menyatakan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah menjelaskan kepada kita semua yang diinginkan oleh Sang Pencipta Allah, yang halal, yang haram, yang diperintahkan dan yang dilarang. Sebaik-baik manusia, paling sempurna akhlaknya, fisiknya, juga ditutup risalah kenabian dan kerasulan dengannya. Dinobatkan menjadi pimpinan anak Adam pada hari kiamat dan orang yang pertama mengetuk dan masuk ke dalam surga. Manusia terbaik ini telah diberikan salam oleh Allah dan para malaikatnya, maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, setelah panjang lebar menjelaskan masalah neraka, berikut yang berhubungan dengan masalah sirat. Semoga Allah menyelamatkan kita darinya. Kita akan masuk ke lanjutan bahasan buku kita masalah surga. Dan surga istilah yang diberikan atau dijelaskan dalam agama kita, tempat abadi yang diberikan bagi semua orang-orang yang patuh kepada Sang Pencipta Allah. Surga sebuah tempat yang sangat luar biasa, sulit digambarkan dengan lisan, dengan gerakan tubuh, sulit untuk dibayangkan dengan akal. Hanya imanlah saja yang akan membuat seseorang meyakininya, karena fasilitas di sana sangat luar biasa, susah untuk dibandingkan dengan di dunia. Kita akan bahas panjang lebar tentang sifat-sifat surga ini, dari aromahnya, tanahnya, pakaiannya, makanannya, istanahnya, suasananya, segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Dan dipastikan setiap orang setelah mempelajari masalah surga ini akan selalu termotivasi untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang kata kuncinya cuma tinggal menunggu mati akan masuk ke sana. Terlebih lagi kita tidak tahu mati ini kapan datang. Sampai ulama mengatakan setiap orang muslim, setiap manusia, bahkan setiap makhluk hidup hanya memiliki detik yang sedang dia mengucapkan kalimatnya, yang dia tatapkan matanya, yang dia perdengarkan telinganya, yang dia gerakkan tubuh, kaki dan tangannya. Karena lebih daripada itu tidak ada jaminan dia masih bisa hidup. Mungkin seseorang jalan, beberapa detik kemudian jatuh, kemudian meninggal dunia. Mungkin seseorang baru saja sehat, bisa tiba-tiba sakit, dan dokter cuma bisa mendiagnosa saja kalau dia kena penyakit ini dan penyakit itu. Berapa banyak orang yang sudah meninggal sebelum kita, seperti itu keadaannya. Dulunya sehat, berlari, makan, olahraga, berteman, dan seterusnya. Tapi akhirnya juga ditutup dengan kematian. Tapi bahagianya seorang mukmin, dia tahu kalau mati itu sebuah pintu yang harus memang dia lalui. Tinggal bagaimana dia pada saat akan tiba di pintu itu sudah punya persiapan yang sangat banyak yang dia persiapkan untuk tangga-tangganya menuju ke surga. Penulis buku memulai dengan pasal pertama dalam masalah surga, aroma surga, bau wanginya. Tentu saja kalau ada sebuah rumah, yang rumah itu mungkin membakar dupa yang wangi atau menyemprot wangi-wangian, intinya, atau mungkin ada tanaman yang semerbak bau wanginya, kita lewat di depannya pasti kita akan merasa sangat nyaman karena tempat ini wangi. Fitrah manusia sudah dibuat oleh Allah Azza wa Jalla suka dengan yang wangi-wangi. Kita dihalalkan semua yang thayyibat. Allah mengatakan, dan kami halalkan buat kalian yang thayyibat. Thayyibat itu yang wangi baunya, manis rasanya, nyaman untuk dipandang, lembut untuk dipegang, mudah untuk dipegang. Semua masuk dalam istilah thayyibat. Dan kami haramkan buat kalian khaba'ith. Khaba'ith itu semua yang busuk baunya, semua yang tidak nyaman dipandang oleh mata. Ini masuk semua tidak nyaman untuk dijamah, dan hal-hal yang serupa dengan itu, intinya buruk.
maka Allah Azza wa Jalla mengharamkan semua itu. Sesuatu yang baik dicintai oleh Allah, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah itu indah dan suka dengan keindahan. Kita disuruh pakai baju yang bersih, kita disuruh menjaga bau badan. Allah berikan secara alami gerah, gak nyaman kalau kita keringatan misalnya. Itu informasi atau teguran dari Allah, tubuhmu sedang butuh untuk kamu segarkan dengan mandi misalnya. Baju sedikit kotor, ada ketidaknyamanan. Allah Subhanahu wa taala memang karena suka keindahan. Semua jiwa orang tidak suka kalau lihat sesuatu yang berantakan. Tetapi ada orang yang terpandu untuk bisa memperbaiki, ada orang yang tidak tahu harus buat apa. Semua orang suka dengan tanaman yang rapi, bersih, tertata rapi. Pasti orang kagum dan mengatakan bagus. Rumahnya orang yang bersih. Semuanya Islam menyuruh kita untuk itu. Oleh karena itu orang-orang Islam yang jauh dari kebersihan, jauh dari kerapian, ini sebenarnya jauh dari fitrah alami yang telah Allah ciptakan. Terbukti nanti tempat kita kembali sangat luar biasa ini, luar biasa. Bersihnya, rapinya, luasnya, mewahnya, segala macam hal yang luar biasa. Dimulai dengan aroma. Penulis mengangkat sebuah hadis di sini. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata, meriwayatkan sabda Nabi SAW, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati 40 'ama." Barang siapa yang membunuh seseorang yang berada dalam perjanjian, maksudnya orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam, atau orang kafir yang sedang ada perdamaian dengan kaum muslimin, siapa yang membunuh mereka itu, maka dia tidak akan mencium bau surga, dan bau surga itu dapat tercium dari jarak 40 tahun. Gambaran daripada hadis ini adalah dua hukum syar'i tentunya. Yang pertama, tidak boleh mengganggu orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam. Ini sudah sering saya ulangi, tidak boleh dalam Islam kita mengganggu tetangga non muslim tanpa sesuatu yang dia lakukan. Tidak boleh merampas hartanya, tidak boleh menyakitinya, bahkan harus memberikan haknya. Yang boleh diperangi hanya kafir harbi namanya, orang-orang kafir yang dibawa masuk ke dalam kancah peperangan dan mau memerangi umat Islam. Itu pun selama mereka melawan. Kalau mereka tidak melawan, tidak boleh dibunuh. Orang yang sudah tertawan, orang yang sudah menyerah, tidak boleh dibunuh. Orang tua, perempuan, anak kecil, semuanya nggak boleh. Di dalam Islam, saking tegasnya kita untuk menjaga kemakmuran manusia, tidak boleh seorang muslim mengganggu hanya karena kekafiran seseorang, kecuali kalau dia membuat kerusakan di muka bumi atau menghina agama Allah Islam. Siapa yang membunuh mu'ahid, hukum syar'inya tidak akan masuk surga. Artinya dia akan dimasukkan ke neraka dulu, baru kemudian masuk ke dalam surga. Dan di sini digambarkan aroma surga itu, hukum yang kedua. Surga itu sudah ada dan aromanya tercium dari jarak 40 tahun. Tentu jarak 40 tahun ini sangat luar biasa. Jarak yang sangat jauh, dan ini menandakan surga itu memiliki bau yang wangi. Kemudian yang kedua, pintu-pintu surga. Tentu pintu menjadi sebuah simbol. Pintu menjadi sebuah simbol. Simbol untuk sebuah tempat tinggal. Pernah saya kasih gambaran, kalau pintu itu atau rumah itu mewah, pasti akan dibuat pintunya mewah, otomatis. Tidak mungkin rumahnya itu sangat mahal dan bagus mewah kemudian pakai pagar bambu misalnya, atau dari kayu biasa, nggak mungkin. Makanya di sini digambarkan oleh Nabi SAW tentang pintu. Dimulai dari pintunya tentunya. Tadi aroma wanginya tercium 40 tahun, kemudian kita masuk ke pintu. Dimulai dari surah Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Surga Aden, salah satu nama surga, derajatnya namanya Aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak cucu mereka. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu gerbang surga.
sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, yang berarti keselamatan buat kalian karena kalian bersabar, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Ayat ini menjelaskan kepada kita hukum-hukum syar'i berhubungan dengan masalah surga. Yang pertama, semua orang saleh akan berkumpul dengan keluarganya di surga. Tentu kalau keluarganya juga saleh atau salehah. Misal seorang anak meninggal, ayah meninggal dalam keadaan Islam, istrinya, suaminya, anaknya, cucunya akan bersatu. Sebagian ulama tafsir mengatakan maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan buatkan juga kem-kem istana di surga per keluarga. Jadi misal seorang ayah atau anak akan masuk ke surga Aden. Surga Aden, ibunya juga kebetulan di surga Aden. Semuanya masuk di derajat yang sama. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat istana mereka bersebelah-sebelahan sehingga mereka terkumpul per keluarga-keluarga. Ini makna tafsir. Yang dimaksud surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan juga anak cucu mereka. Ini jelas bahwasanya mereka akan berkumpul. Khusus masalah suami istri, selama mereka tidak bercerai, maka mereka akan berkumpul, diambil daripada ayat ini. Karena di sini dikatakan akan disamakan dengan istri-istri mereka. Ini berarti akan bersatu, kecuali kalau si perempuan ini menikah dengan laki-laki lain karena perceraian atau karena meninggal suaminya, maka tentu dia akan berkumpul dengan suaminya yang terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, disebutkan ada pintu gerbang surga dan malaikat akan memenuhi pintu-pintu gerbang ini sambil mengucapkan salamun alaikum, selalu keselamatan buat kalian karena kalian telah bersabar. Sabar di sini maksudnya adalah, kata ulama tafsir, mengikuti hukum-hukum Allah. Yang diperintahkan dikerjakan, yang dilarang dijauhi. Itu maksud daripada sabar. Jadi Allah haramkan apa, kita sabar, tahan diri, nggak mau. Allah perintah apa, kita sabar, kerjakan. Karena kesabaran masuk dari dua sisi, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Dua-duanya masuk sabar di sini. Jadi orang bangun sholat malam, orang mengerjakan sholat duha, orang bersedekah, membaca Al-Quran, bakti dengan orang tua, itu kan berjihad, sholat berjamaah di masjid, haji dan umrah, semua butuh kesabaran. Karena akan menyita waktu, menyita energi, gitu kan. Ada suka dukanya. Begitu pula dengan meninggalkan dosa, ada godaan. Kita mungkin digoda oleh lawan jenis sehingga kita akan terbuka pintu zina misalnya, atau ada godaan menggiurkan untuk menipu seseorang, mengambil haknya orang lain di depan mata, mungkin mencuri, mungkin menipu hak warisnya kerabat, mungkin sabar, tahan diri, harus sabar, nggak bisa enggak, tahan diri, semua godaan akan datang. Mau buat ini selalu ada godaan, manusia tidak luput dari godaan syaitan, tinggal siapa yang sabar dan siapa yang terjerumus. Nah, sabar dalam menahan diri dari kemaksiatan, karena kita semua manusia sama, kita semua punya hawa nafsu, semua orang bisa terjerumus dalam semua jenis dosa. Dari zinanya, dari ribanya, dari menipunya, dari mengambil haknya orang lain, apa saja. Semua orang bisa terjerumus, tapi dia harus sabar. Kesabaran ini akan menyebabkan hasilnya surga, gitu kan? Hasilnya adalah surga. Masuk dalam hukum juga di sini adalah diambil sebuah pelajaran di penutupan ayat, kalau surga itu sebaik-baik tempat kembali. Kata ulama tafsir, yang dimaksud sebaik-baik tempat kembali adalah tidak ada lagi capek, nggak ada lagi letih, nggak ada lagi gangguan orang, nggak ada lagi kematian, nggak ada sakit. Sebaik-baik tempat kembali artinya sudah tidak ada lagi sesuatu yang lebih daripada itu. Semua kenikmatan abadi. Nanti akan kita pelajari dalam sekali tentang masalah hal-hal yang berhubungan dengan surga. Sesuatu yang abadi di surga, nggak ada lapar. Nggak ada lapar. Jadi orang makan karena menikmati, bukan karena lapar. Beda ya. Kalau ada seseorang lagi lapar, kemudian dia makan, dia tidak menikmati makanannya itu. Karena target dia supaya laparnya hilang. Kalau orang lagi tidak lapar, kemudian dia makan, maka dia mau makan karena menikmati. Maka dia masih sempat memilih. Oh, saya mau yang ini saja, oh saya mau yang itu, oh saya mau rasa ini. Karena dia tidak lapar. Sama juga dengan haus, tidak ada haus di surga. Jadi seseorang minum, maka dia minum karena menikmati. Kita kalau lagi tidak haus ditawarin, mau minum teh, minum kopi, minum sirup, minum sesuatu,
Kita bebas memilih, karena lagi tidak haus. Tapi kalau lagi haus pasti minta minuman tertentu dan tidak dinikmatin lagi minuman itu. Nah, seperti itu juga tidak ada ngantuk. Nggak ada ngantuk di surga. Orang kalau tidur karena menikmati. Misal contoh, Bapak Ibu sudah tidur malam hari, sudah puas dengan tidur. Lalu kita masuk ke sebuah ruangan, sebuah rumah, nyaman sekali, bersih, AC-nya dingin, karpetnya bagus gitu kan. Atau mungkin di sebuah taman yang hijau, membuat jiwa tentram sekali. Kita bisa tertidur lagi. Tertidurnya bukan karena ngantuk, tapi karena nyamannya tempat itu. Seperti itu surga. Jadi tidak ada ngantuk, nggak ada lapar, nggak ada haus. Juga tidak ada kenyang. Tidak ada kenyang. Ahli surga akan makan sepuasnya, nggak ada kenyang. Dia akan makan, dia hanya berhenti karena dia mau berhenti, bukan karena kenyang. Jadi dia bisa menikmati semua pohon yang jutaan pohon di istananya, nanti akan kita jelaskan pohon-pohon surga. Itu dengan tidak berhenti kecuali memang dianya mau berhenti, dia mau pindah ke tempat yang lain. Di dalam sebuah hadis nanti kita pelajari, kalau ahli surga itu akan makan, minum, dan makanan minum ini tidak ada batasnya, tidak ada habisnya, tidak ada haus, tidak ada lapar, dan ya, pada saat mereka sudah makan dan minum yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya, langsung spontan keluar dalam bentuk keringat. Jadi yang dia makan langsung keluar dalam bentuk keringat yang tubuhnya nggak butuh. Dan keringat itu pun, peluh itu pun lebih wangi dari bau kasturi. Jadi nggak ada kenyang, nggak ada lapar, nggak ada kenyang, sepuas-puasnya, nggak ada ngantuk. Kalau tidur pun dengan santai karena menikmatinya. Ini juga orang, subhanallah, orang kalau tidur bukan karena capek, ya, bukan karena ngantuk, tidurnya itu tidak pakai waktu. Mau 15 menit, mau 10 menit, mau setengah jam, mau 3 jam. Memang dia tidur gak ada beban. Dan dia tidak ada pikiran, oh saya baru tidur 3 jam ini. Gak ada. Lain dengan orang yang capek, orang yang targetnya karena ngantuk. Dia butuh berapa jam. Wah ini baru 2 jam nih, paksain tidur lagi. Tapi kalau orang tidur bukan karena ngantuk, bukan karena capek, dia tidur itu berapa menit pun, wah puas rasanya. Berapa jam pun puas. Itu keadaan. Semua ini teman-teman sekalian masuk dalam makna ayat Al-Quran penutupan. Dia sebaik-baik tempat, ya, fani ma'uqbad dar, dar itu tempat tinggal, paling nyaman. Semua sisi temboknya, sisi tanahnya, warnanya, permadaninya, bantal-bantalnya, nanti akan kita pelajari semua. Ayat-ayat menjelaskan masalah itu, ada permadani, ada bantal-bantal yang tertata rapi, ada singgasana, ya. Kemudian ada pohon-pohon yang luas, gitu. Ada trap-trap tingginya beberapa istana yang dia bisa pindah-pindah. Pelayan-pelayan yang dipenuhi. Satu orang di surga itu memiliki minimal 10.000 pelayan. Satu orang punya 10.000 pelayan sendiri saja. Dan pelayan ini super sempurna. Semua bidadaranya, laki-lakinya gagah sekali. Semua bidadarinya cantik sekali, sempurna. Sampai dikatakan dalam sebuah riwayat yang sahih, nanti akan masuk seorang penghuni surga ke surga, lalu dia temuin seorang pelayan laki-lakinya sangat tampan, bercahaya dan luar biasa. Sampai dia mengira orang ini malaikat. Dia mengatakan, apakah kamu salah satu dari malaikat? Dia mengatakan, bukan, saya salah satu pelayan Anda di sini. 10.000 orang pelayan. Manfaat yang paling besar bagi kita orang-orang beriman mempelajari surga. Dunia ini jadi kecil kalau kita sudah pelajari. Hilang semua itu ego untuk memperebutkan masalah dunia ini. Kita akan lihat, oh ini kecil dunia, akan kita tinggalin semua di sana itu akhirat. Sampai seseorang pernah bersedekah dari salah satu salafus saleh. Setiap selesai itu dagangannya, dia pasti dapat, dia sudah dapat keuntungan buat rumahnya, kebutuhan rumahnya. Sisanya modalnya dikembalikan, sisa itu keuntungan dikasih sedekah. Selalu tiap hari sedekah. Teman-temannya pedagang yang lain semua sibuk, keuntungan setelah keluarin kebutuhan keluarga, setelah modal kembali, sisanya dipakai nabung, beli emas disimpan. Sampai akhirnya teman-temannya memiliki gudang-gudang emas, dia tidak ada. Tetap seperti biasa saja gitu. Usahanya maju. Tapi dia tidak ada punya simpanan. Teman-temannya hanya bilang, "Hai fulan, kami sudah punya segudang emas. Kamu belum punya karena kamu selalu bersedekah. Kamu nggak pernah simpan gitu. Kamu tidak sayang sama hartamu." Maka jawaban orang beriman berbeda. Dia mengatakan, justru karena saya sayang harta saya ingin bawa harta saya sampai ke sana, sampai ke akhirat. Ini sedekah ini saya sedang nabung untuk saya bawa ke sana. Kalian justru tidak sayang harta kalian.
Karena kalian tumpuk-tumpuk di dunia. Kalau kalian mati sekarang, ini bakal dibagi ahli waris. Kalian tidak sayang harta itu. Saya justru sayang karena saya bawa ke sana. Orang beriman pemikirannya berbeda. Semua sisi surga teman-teman sekalian sebuah kenikmatan abadi yang tidak bisa dibayangkan. Dan kalau kita sudah tertanam dalam hati kita poin masalah ini, dunia ini akan jadi kecil. Nggak ada lagi perebutan di situ. Nggak ada lagi emosional. Nggak ada lagi sesuatu yang melampaui batas, berlebihan, gitu kan. Ada lagi pintu-pintu maksiat yang terbuka karena memang sudah sempat sampai pada puncaknya. Kita sudah tahu tinggal tunggu mati maka akan selesai. Baik, kemudian selanjutnya surah Shad ayat 49 sampai ayat 50. Tentu saja yang pegang buku di sini tidak disebutkan ya, tidak disebutkan bahasa Arabnya ayat ini, maka kita membuka Al-Qur'an. Surah nomor 38 ya. Ayat 49 sampai ayat 50. Sudah buka? Surah nomor 38 ayat 49 sampai ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza dzikr wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Ini adalah kehormatan bagi mereka. Makna yang lain, ini adalah peringatan buat mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, yang patuh kepada Allah, benar-benar disediakan buat mereka tempat kembali yang baik. Apa itu tempat kembali yang baik? Ayat 50 menjelaskan, Jannati adni mufattahatan lahumul abwab, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Tentu di sini saksi bahasannya. Nanti akan ada bahasan-bahasan setelahnya yang akan kita bahas, seperti misalnya masalah dipan-dipan, masalah pelayan-pelayan. Di ayat ini sebenarnya ada juga. Di ayat ini juga ada. Kalau ayat 51 sampai ayat 52 juga sama, menjelaskan masalah itu. Tapi kita tidak bahas sekarang, kita akan bahas di pasalnya khusus, masalah makanan dan minuman. Saksi bahasan kita sebenarnya adalah ayat 50-nya. Kalau pintu-pintu gerbangnya akan terbuka bagi mereka. Selanjutnya surah Zumar. Surah nomor 39. Setelahnya langsung ya. Ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka akan dibawa ke surga berbondong-bondong atau berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, maka semua pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka para penjaga-penjaganya dari malaikat, kesejahteraan dilimpahkan buat kalian, berbahagialah kalian, maka masukilah surga ini sedangkan kalian kekal di dalamnya. Tentu di sini yang kita ambil pelajaran daripada ayat ini adalah pastinya ada surga dan orang-orang beriman akan masuk ke dalamnya. Kemudian juga surga itu memiliki pintu-pintu gerbang yang sangat besar ya. Dan nanti akan kita jelaskan hadisnya. Di antaranya hadis kata Nabi SAW, surga punya 8 buah pintu. Satu daun ke daun sebelahnya itu jaraknya 40 tahun. Jadi sebuah pintu gerbang yang sangat besar. Tentu kalau kita lihat istana-istana, selalu istana-istana raja itu pasti pintu gerbangnya besar-besar ya. Sebuah rumah akan kelihatan mewah kalau pintunya besar, tinggi besar. Kita lihat misalnya pintu-pintu masjid haram sekarang, besar-besar, tidak ada pintu kecil gitu kan. Makin besar pintu itu makin mewah kelihatan, karena butuh pondasi yang kuat, sehingga memang dia bisa
terbuka sebuah pintu yang sangat besar, sesuatu yang positif. Makanya pintu besar jarak 40 tahun surga ini memang sebuah pintu gerbang yang raksasa, yang luar biasa. Kemudian dikatakan kalian akan disambut ya, oleh penjaga-penjaganya dari para malaikat. Penjaga-penjaganya dari para malaikat, dan mereka akan selalu mengatakan kesejahteraan. Sejahtera tahu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau ada orang yang hidupnya cukup, semua cukup, makanan cukup, pas lah, dia tidak pernah merasakan kekurangan, maka itu namanya orang yang berkecukupan. Kalau bahasa kita, orang kaya, iya. Tapi ada di atasnya itu, sejahtera namanya. Sejahtera itu tidak pernah kekurangan, bahkan berlebihan, tidak pernah merasakan sakit, tidak pernah merasakan gangguan orang, itu sejahtera. Makanya sebenarnya istilah sejahtera kurang tepat kalau di dunia. Salah satu sifat Allah adalah zat yang maha sejahtera. Sejahtera itu teman-teman tidak pernah punya kekurangan, selalu berlebihan, tidak pernah terganggu, tidak pernah mengganggu, selalu tentram. Itu namanya sejahtera. Maka dikatakan oleh para malaikat kepada kita semua pada saat masuk surga, kesejahteraan akan dilimpahkan kepada kalian. Tidak ada kesedihan, tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan, tidak ada kesempitan sekarang. Maka berbahagialah kalian, masukilah surga tersebut dan kalian kekal di dalamnya. Siapapun yang masuk surga teman-teman, sudah masuk surga tidak akan pernah keluar selamanya, abadi. Sekali masuk tidak akan pernah keluar. Itu semua adalah 3 buah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya pintu gerbang surga. Kita dengarkan bagaimana sabda Nabi SAW berhubungan dengan masalah pintu gerbang surga ini. Hadis yang pertama adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, wal jannata haqq, wan nara haqq, adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amal, wa fi riwayah min abwabil jannati ats-tsamaniyati ayyuha sya'." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan atau ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah utusannya, Isa adalah hamba dan rasulnya, Rasul Allah, serta kalimatnya Allah yang dia sampaikan kepada Maryam dan ruh darinya. Maksudnya pada saat Maryam alaihissalam disampaikan oleh Jibril akan hamil dan ruh ditiupkan ke rahimnya. Dia yakin dengan itu, surga itu benar ada, neraka itu benar ada, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan amal yang pernah dia lakukan, maksudnya derajat di surga. Dalam riwayat yang lain, dari pintu-pintu surga yang berjumlah 8 dari mana saja yang dia sukai. Berarti menandakan surga memiliki pintu gerbang, dan ada 8 buah pintu gerbang, dan pintu gerbang ini di dalamnya ada sekian miliar, bukan lagi kalau saya bahasakan juta ya, miliar, sekian miliar tingkat, sekian miliar istana. Karena semua manusia masuk, jin masuk, mereka punya tempat-tempat semuanya, diberikan fasilitas. Kemudian selanjutnya hadis riwayat Bukhari Muslim juga, Abu Hurairah anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menginfakkan 2 pasang kuda atau 2 pasang unta dan lain sebagainya di jalan Allah, maka ia dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini lebih baik. Maksudnya ini kebaikan yang dibalaskan kepada kalian. Barang siapa yang termasuk ahli sholat, maka ia dipanggil dari pintu sholat. Barang siapa yang termasuk ahli jihad, maka dia dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa yang termasuk ahli sedekah, maka dia dipanggil dari pintu sedekah. Barang siapa yang termasuk ahli puasa, maka dia dipanggil dari pintu Rayyan. Abu Bakar berkata, "Ayah dan ibuku sebagai tebusannya, wahai Rasulullah. Apakah setiap orang semestinya akan diseru dari pintu-pintu tersebut? Apakah ada orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu semuanya? Kenapa kok harus pintu sholat panggil? Maksudnya dia masuk dapat istanahnya, pintu sholat, puasa panggil. Apakah ada orang dari semua pintu itu? Ya. Apakah tidak mungkin seseorang akan dipanggil dari pintu-pintu seluruhnya?" Beliau menjawab, "Benar, dan aku berharap engkau termasuk di antara mereka." Maksudnya akan ada orang dipanggil dari semua pintu-pintu ini. Dari hadis ini kita ambil pelajaran Bapak Ibu sekalian,
dianjurkan atau motivasi untuk bersedekah di jalan Allah, terutama untuk jihad. Dan yang dibahas ini adalah transportasi ya untuk jihad. Jadi kita dianjurkan membiayai, karena yang dibutuhkan adalah mujahidin menggunakan kuda, menggunakan unta gitu kan. Makna daripada hadis dan lain sebagainya, kata ulama adalah boleh dia kalau di zaman sekarang masuk di dalamnya tank misalnya, mobil, motor, transportasi yang dipakai berjihad. Siapa yang menginfakkan 2 pasang, kalau hewan ternak, kalau hewan maka jantan dan betina. Tujuannya dia sedekahkan kuda jantan dan betina supaya berkembang biak, dan anak-anak keturunan kuda atau unta itu akan terus dipakai jihad. Ini pahalanya besar, kan? Nabi SAW dulu di Madinah punya peternakan khusus untuk hewan-hewan zakat, hewan-hewan yang sedekah. Ada orang sedekahkan maka dikembang biakkan. Nah ini nanti biasanya orang kalau memberikan laki-laki jantan dan betina, nanti akan berkembang biak. Berkembang biak ini akan jadi lebih banyak pahalanya, seperti itulah. Mungkin kalau kendaraan atau transportasi kayak sekarang, dia rutinkan bersedekah untuk memberikan transportasi para mujahidin. Maka pahalanya adalah dia akan dipanggil dan dikatakan pada hari kiamat, wahai hamba Allah, perbuatanmu ini baik. Maksudnya ini lebih baik adalah perbuatan yang kamu sudah lakukan sangat baik. Kemudian dijelaskan manfaat yang keluar dari hadis ini. Ternyata setiap ibadah itu punya pintu lagi. Jadi dari 8 pintu utama, gerbang utama, nanti kita masuk akan banyak pintu. Dalam mungkin jutaan pintu. Di setiap pintu itu adalah jenis ibadah tertentu. Pintu sedekah, pintu sholat, pintu jihad, pintu haji, pintu apa, semua pintu-pintu, pintu bakti dengan orang tua. Semua pintu ini, siapapun yang menonjol mengerjakannya akan punya istana di dalam camp itu, dalam pintu itu. Maka setiap orang yang sholatnya sempurna di timbangan amal, maka dia akan dipanggil dari pintu sholat. Ini istana kamu, silakan nikmatin. Nanti orang sedekah dari pintu sedekah. Lalu Abu Bakar bertanya pertanyaan yang cerdas, ya Rasulullah, itu kan orang dipanggil dari pintu masing-masing. Maksudnya bagaimana kalau ada orang kerjain semua ibadah itu? Masuk akal nggak dia dipanggil dari semua pintu itu? Ada masuk akal nggak dia punya istana di setiap pintu gerbang ibadah-ibadah itu? Maka kata Nabi SAW, benar, ada. Dan kamu termasuk salah satunya. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu termasuk, kata ulama, adalah salah satu figur muslim, terutama sahabat Nabi tentunya, yang selalu kalau mengerjakan satu jenis ibadah, dia tidak pindah ke ibadah yang lain kecuali sudah menyempurnakannya. Jadi Abu Bakar itu terkenal sekarang, kalau sedekah maksimal, semua harta dikeluarin. Sholat semuanya dilampiaskan ke sholat, nggak ada kegiatan yang lain. Apa saja yang sedang dia kerjakan dia maksimalkan. Riwayat-riwayat sampai pada tingkat Abu Bakar membantu janda-janda maksimal, diurus sampai selesai. Ada orang subhanallah bersedekah setengah-setengah. Misal orang ini lagi butuh sesuatu, kemudian dia tahu dia mampu, cuma dia bilang untuk apa nih? Saya kasih sekian saja. Orang ini punya utang 1 juta, dia butuh sekali untuk diselesaikan misalnya. Tapi kita tahu dan kita mampu menyelesaikan. Cuman ya sudahlah, biar dia cari sama orang lain, biar dia usaha, biar dia apalah. Sekarang saya kasih 100.000 aja. Dapat pahala, tapi beda. Ini belum maksimal. Orang yang maksimal di satu jenis ibadah, maka dipastikan dia akan punya istana di jenis ibadah itu. Di jenis ibadah itu. Maka dia bisa mengunjungi semua camp istananya di surga nanti. Dan semuanya memiliki pintu-pintu gerbang. Kemudian hadis selanjutnya, hadis riwayat Imam Muslim. Khalid bin Umair menceritakan, Utbah bin Ghazwan berkhutbah kepada kami. Khalid bin Umair salah satu tabi'in. Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu sahabat Nabi. Jadi kalau yang pegang buku dikasih tambahan informasi itu ya. Kalau Khalid bin Umair ini seorang tabi'in, terus di atasnya tabi'in. Dan Utbah bin Ghazwan seorang sahabat. Tabi'in ini mendengarkan khutbahnya seorang sahabat Nabi. Dikatakan Khalid bin Umair rahimahullah menceritakan tentang Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu berkhutbah pada kami. Setelah memuji Allah dan menyanjungnya, ia mengatakan amma ba'd itu tentu saya akan sampaikan setelah ini. Sungguh dunia telah mengumumkan kekerasannya dan berpaling. Artinya dunia ini akan kalian temukan banyak masalah. Semuanya diisi dengan kekerasan, ketidaknyamanan. Dan dia berpaling, dia meninggalkan kita.
Tak tersisa kecuali sedikit sekali, seperti sisa air dalam bejana yang diambil pemiliknya. Tinggal itu saja umurnya dunia sekarang. Kalaupun ada orang mau nikmatin, percuma, udah habis umurnya dunia itu. Sungguh kalian akan berpindah darinya ke negeri yang tidak bakal pernah sirna. Karena itu, berpindahlah dengan membawa sebaik-baik apa yang diberikan pada kalian. Sedekah maksimal, salat maksimal. Jangan salam dari sholat kecuali sudah kejar pahala maksimalnya. Bacaannya, gerakannya, semua. Karena tidak bisa diulangin. Jangan asal jadi. Semua ibadah dimaksimalin. Beliau, Rasulullah SAW, kata Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu, menyebutkan pada kami bahwa jarak di antara kedua daun pintu surga sejauh perjalanan 40 tahun. Sungguh akan datang padanya suatu hari yang sangat berdesak-desakan. Sungguh kamu telah melihatku sebagai orang ketujuh dari 7 orang bersama Rasulullah SAW. Kami tidak punya makanan selain daun pohon, sehingga mulut kami luka bernanah. Hadis ini dibagi menjadi 3 bagian oleh para ulama. Yang pertama adalah informasi dari seorang sahabat kepada tentang Nabi SAW bahwasanya dunia ini sebentar. Jangan dikejar. Bahasa kinaya atau perumpamaan yang sangat baik di sini adalah siapa yang mau ngejar dunia telat. Sudah tidak ada waktunya sekarang. Percuma, umur dia terbatas, dunia juga ini sudah berpaling. Sebentar lagi kiamat. Tersisa hanya seperti tinggal tetesan-tetesan air di sebuah bejana yang akan diambil oleh orangnya. Jadi dunia percuma dikejar. Kenikmatan apapun, coba Bapak Ibu bayangkan kenikmatan dunia yang pernah kita rasakan. Saya yakin semua kita mungkin pernah mendapatkan sebuah kenikmatan yang sifatnya memuaskan sekali. Mungkin dari makanan kah, mungkin dari pasangan hidup kah, mungkin dari keuntungan kah, mungkin apa saja yang dia dapatkan. Apa yang maksimal pernah kita dapatkan? Maka sekarang di detik ini juga, apakah kita masih bisa merasakannya? Jawabannya sudah tidak. Begitulah dunia, dia berpaling. Itu kalau puncak nikmat yang pernah kita dapatkan. Toh juga pada saat itu saja. Betul kita nikmati, tapi hanya pada saat itu, percuma. Tidak akan bisa terulang-ulang terus gitu. Ada saatnya habis. Beda dengan akhirat. Yang kedua tentu itu masalah dunia. Pelajaran pertama, dibagi 3 hadis ini. Pelajaran yang kedua, bagian kedua dari hadis ini adalah penyampaian bahwasanya adanya alam akhirat. Dan disebutkan di sini kekal, tidak bakal pernah sirna. Sadarlah tentang masalah itu, karena kematian sudah banyak orang yang kita lihat. Dan orang beriman tahu mati itu adalah pintu, sebagaimana saya jelaskan tadi di awal, menuju kepada kehidupan abadi. Harus selalu sadar ada akhirat nih, harus tanamkan selalu dalam jiwa kita. Sebab ini rem yang sangat luar biasa untuk kemaksiatan, dan ini adalah gas yang sangat kencang untuk ibadah. Yang ketiga adalah penyampaian dari sahabat Nabi ini tentang masalah pintu gerbang surga, jarak antara 2 daunnya 40 tahun. Dan disebutkan bahwasanya pada hari itu, hari kiamat akan berdesak-desakan. Ini makna atau 3 potong diambil dari hadis tadi. Penutupan hadis yang mengatakan, sungguh kamu, maksudnya kalian. Waktu Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu menceritakan kepada para tabi'in, mengatakan ini khutbah di atas mimbar, khutbah Jumat. Kata beliau untuk memberikan kesaksian kalau benar-benar apa yang saya sampaikan ini benar dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, sungguh kalian telah melihatku sekarang sebagai orang yang sekarang kalian lihat yang sedang ngomongin adalah salah satu dari 7 orang yang pernah bersama Rasulullah SAW. Artinya saya termasuk 7 orang yang meriwayatkan hadis ini. Itu maknanya. Jadi hadis ini ada 6 orang selain aku yang mendengarkannya dari Nabi SAW. Aku adalah orang ketujuhnya, gitu kan. Dan yang hidup bersama Nabi SAW, beliau memberikan kesaksian kalau memang pernah hidup sama Nabi. Kalau pernah kami tidak punya makanan kecuali daun pada saat hidup bersama Nabi SAW, sampai kami makan daun itu saking keringnya sampai membuat bibir kami luka bernanah. Yang dimaksud adalah ini kesaksian beliau bahwasanya saya sahabat Nabi nih. Saya nggak dusta, ini benar. Kalian harus percaya. Semua sudah akan berlalu dunia ini, akhirat sedang disusul dan abadi yang kedua, yang pertama tadi sirna, gitu kan.
Kita ada pintu-pintu gerbang yang jaraknya 40 tahun yang kita akan nikmati selamanya. Hadis selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi inna ma baina misra'aini min masari'il jannati lakama baina Makkah wa Hajar atau Hajarin Makkah." Demi zat yang jiwaku di tangannya, jarak antara dua daun pintu tersebut, pintu surga, tiang sebelah, pintu sebelah ke pintu sebelahnya, ini dua pintu gerbang yang biasa kita satuin tentunya, maksudnya pintu gerbang yang biasa disatuin satu sama yang lain, ini antara satu sama yang satunya jaraknya adalah seperti antara Mekah dengan Hajar. Hajar adalah sebuah kota di Bahrain, atau antara Hajar dan Mekah. Bahrain sama Mekah kurang lebih kalau di zaman Nabi Muhammad SAW perjalanan bisa ditempuh hampir sama Mekah ke negeri Syam. Kita tahu perjalanan Isra-nya Nabi SAW, gitu kan? Yang satu malam beliau tempuh dengan burak, itu kan kata Abu Jahal apa? "Hai Muhammad, apa kau menempuh perjalanan yang kami tempuh dengan kuda terbaik kami, Mekah ke Palestina? 1 bulan, kuda terbaik kami 1 bulan. Dan pulang juga 1 bulan, kau tempuh dalam 1 malam." Hadis ini menjelaskan kepada kita kalau jaraknya adalah sebulan. Berarti orang kalau jalan nanti di pintu surga dari awal pintunya ke ujung pintunya nih, itu selama 1 bulan orang jalan kaki, baru sampai ke ujung pintu gerbangnya, gitu. Dari awal gerbangnya ke pintu gerbang yang lainnya. Kalau pintu lebarnya 40 tahun, berarti tingginya juga sama. Akan berimbang, kalau lebar pintu itu akan stabil kalau lebar sama tingginya sama semestinya. Biasanya kan kalau ruangan-ruangan kita mungkin karena mengikuti bentuk ruangan, jadi kita buat lebarnya lebih kecil daripada tinggi. Tapi sebenarnya pintu yang ideal itu, kalau pintu-pintu gerbang yang besar, ya, pintu masjid yang besar kayak pintu Masjid Haram, itu memang dibuat pasti selebar, ya, antara lebar sama tinggi akan sama. Ini makna daripada hadis tadi, kalau ternyata jarak antara 2 daun pintu surga itu perjalanan sebulan, karena jarak antara Hajar sama Mekah sama dengan jarak antara Mekah sama Palestina. Di zaman dulu sebulan berjalan dengan kuda tercepat. Berarti kalau jalan kaki lebih lama lagi, ya. Mungkin saya tadi keliru, bukan cuma sebulan, mungkin sampai berbulan-bulan. Baik, selanjutnya adalah hadis yang berbunyi, hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Ahmad. Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW, surga memiliki 8 pintu. Ini riwayat Bukhari. Riwayat Imam Ahmad dari Utbah bin Abdus Salam secara marfu bersambung hingga Nabi SAW dengan lafaz surga memiliki 8 pintu dan neraka memiliki 7 pintu. Saksi bahasan, surga memiliki 8 pintu utama gerbang. Di dalamnya ada pintu-pintu yang lain lagi seperti pintu sholat, pintu puasa dan seterusnya. Di dalamnya pintu-pintu itu ada miliaran istana, karena semua orang bisa memiliki sampai jutaan istana di surga itu, tergantung amal yang dia lakukan. Saya sudah pernah jelaskan, seperti misalnya siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Jadi setiap hari kita bisa dapat istana di surga. Kalau umurnya orang 70 tahun, kan itu, berarti 70 1 tahun 365 hari, 365 istana kali 70, berapa ribu tuh istananya satu orang. Baru dari sholat itu saja ada hadis yang berbunyi, siapa yang membaca Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad 1 hari 10 kali, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Baik, kalau 1 hari saya baca 100 Al-Ikhlas, saya punya berapa istana? 10 istana. Ada hadis Nabi SAW bagi bapak-bapak terutama, siapa yang pergi ke masjid dapat 1 istana di surga. Siapa yang pulang dari masjid ke rumahnya karena dia cuma hadiri sholat 5 waktu, maka dapat 1 istana di surga. Berarti 5 waktu sholat wajib kita punya 10 istana di surga 1 hari. Ini selain tadi Qul Huwallahu Ahad, selain tadi sholat 12 rakaat sehari semalam. Hadis yang lain, siapa yang membangun rumah buat Allah di muka bumi, masjid, maka dia akan mendapatkan istana di surga. Sampai dalam sebuah hadis, siapa yang membangun siapa yang membangun masjid di muka bumi sebesar sarang burung,
Dalam makna yang lain adalah cakaran kaki burung di tanah, gitu kan. Jadi seperti sarang burung untuk taruh telurnya kecil seperti itu saja. Misal kita cuma nyumbang 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 10.000, mungkin itu yang kita mampu. Lalu digabungin, dibeliin semen, batu bata, dimasukin di masjid itu. Dapat istana di surga. Berapa banyak itu celengan-celengan di pinggir masjid. Jangan dilewatkan begitu saja, sumbang. Kemarin sudah sumbang, kemarin itu sudah dicatat, sudah ada istananya di surga, sumbang hari ini. Kenapa nggak mau nyumbang lagi, gitu kan? Harus nyumbang, kesempatan. Setiap ada kegiatan-kegiatan sosial, ada kegiatan-kegiatan amal jariah, jangan ditunda, nyumbang. Nggak ada waktu buat kita ini. Kita nggak tahu ajal kapan datang. Jadi di sini dikatakan, ya, bahwasanya pintu surga memiliki 8 pintu gerbang dan juga memiliki neraka memiliki 7 buah pintu. Tuh teman-teman, insya Allah di surga tidak ada penyesalan ya. Tapi sayang kita masih di dunia. Kalau ada orang masuk di pintu gerbang pertama, di derajat pertama, udah luar biasa itu. Nanti akan kita jelaskan di sini ada penduduk surga yang paling rendah derajatnya. Bagaimana fasilitasnya? 10 kali lipat derajat terkait dunia. Nabi Sulaiman alaihissalam. Orang dapat itu sudah luar biasa sebenarnya. Tapi kenapa mumpung hidup nggak cari yang pintu ke-8 derajat yang paling tinggi surga Firdaus? Sementara Nabi SAW bilang kalau kalian mohon kepada Allah, mohon Firdaus, karena dia tertingginya surga. Amal kita memang mungkin tidak bisa maksimal membawa ke sana, tapi kita mencoba ikhtiar maksimalin. Mulai belajar sekarang, setiap ibadah nikmatin, kasih maksimal. Ada kesempatan sedekah maksimal. Ada 100.000 dengan 10.000, keluarin 100.000. Keluarin, yakin Allah akan bukain keran rezeki kalau itu. Dan kita akan tambah derajat kita di surga. Tidak ada waktu. Kalau kita nggak sedekah sekarang, lalu kapan kita sedekah? Mungkin kita meninggal besok. Oh besok aja, besok nanti meninggal. Jangan tunda amal-amal. Kemudian dikatakan di dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Muslim, tuftah, Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, tuftahu abwabul jannati yawmal itsnaini wa yawmal khamis fayughfaru likulli abdin muslimin la yushriku billahi syai'a illa rajulan bainahu wa baina akhihi syahna fayuqal anziru hadhaini hatta yastaliha anziru hadhaini hatta yastaliha anziru hadhaini hatta yastaliha. 3 kali Nabi SAW ulangi. Pintu-pintu surga dibuka setiap Senin dan Kamis. Dibuka maksudnya dibuka pendaftaran. Iya, siapa yang mau Senin Kamis itu kesempatan. Makanya waktu Nabi SAW ditanya kenapa puasa Senin Kamis, jawabannya beliau, karena pada hari Senin dan Kamis amal-amal soleh diangkat ke langit. Maka saya pengen pada saat amal saya dilaporkan saya sedang puasa. Kenapa nggak puasa? Ini yang masih malas puasa Senin Kamis ini kenapa? Takut mati, takut lapar. Gak bakal mati kalau ajalnya belum datang. Kalau tunda-tunda, mumpung masih bisa, masih sehat, nanti deh Senin depan, baik Senin ini dicatat di buku amal kosong, nggak bisa diperbaiki. Godaan apapun harus sabar. Lapar, sabar sedikit, maghrib bisa makan kok, tapi pahalanya besar. Untuk kita bahas masalah neraka dulu, ada hadis Nabi riwayat Imam Muslim, man sama yauman fi sabilillah ba'adahu Allahu 'anil nari bihadzal shaum bihadzal yaum 70 kharifa. Siapa yang berpuasa 1 hari di sisi Allah, 1 hari puasa sunnah, apalagi kalau Ramadan puasa wajib, luar biasa. Allah akan jauhkan dia dari api neraka sejarah 70 tahun. Lalu kenapa enggak puasa? Puasa, sabar. Ada makanan nanti makan. Ya, nanti. Dan orang kalau lagi diundang ada arisan ibu-ibu, ada acara, datang tidak apa-apa. Gitu. Oh saya makan, oh maaf saya lagi puasa. Nanti takut riak, nggak usah riak. Tapi syaitannya, jangan lihat untuk dipuji. Maaf saya lagi puasa. Riak itu kalau tidak ditanya, maaf ya saya lagi puasa. Nah itu riak, nggak ada yang nanya, nggak ada penyebab apa-apa. Tiba-tiba langsung. Itu jelas boleh puji. Tapi kalau kita ditanya, mau kemana? Mau sholat. Mau kemana? Mau ke majelis ilmu. Jadi berangkat haji, insya Allah jadi. Gak ada riaknya. Kontrol saja kan gitu. Tapi kita boleh. Insya Allah orang yang puasa kalau diundang nanti dapat lebih banyak porsinya.
dibungkusin nanti lebih banyak. Nanti juga bisa gitu kan. Begitu pula dengan apa saja amal soleh. Kalau mulai sekarang Bapak Ibu tidak paksakan diri sholat malam, pasti tidak akan sholat malam. Karena setiap malam syaitan bilang, kau ngantuk, nggak usah, capek. Setiap malam begitu. Terus sampai kapan? Nggak, saya mau lawan syaitan sekarang. Bangun, wudu, sholat. Kata Allah SWT, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang memaksakan diri menuju ke jalan-jalan kami akan mudahkan mereka sampai ke jalan kami. Maksudnya, kalau antum sudah paksakan, ya, teman-teman sini laki-laki, perempuan di sini, antum dan antunna sudah memaksakan diri dalam masalah ibadah ini, kita akan bergulir. Misal ngantuk malam nih, paksain bangun, wudu, sholat, bergulir tuh sholatnya, pasti akan berjalan. Allah akan mudahin nanti. Yang penting lawan dulu syaitannya. Nah kalau tidak, buku amal berjalan terus nih. Sampai kapan? Sementara derajat di surga kita harus kejar. Ya. Lalu dikatakan, lalu diampuni, pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Lalu diampuni dosa setiap muslim yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, kecuali seseorang yang ada perseteruan antara dia dengan saudaranya muslim. Dikatakan kepada para malaikat, tangguhkanlah ini hingga keduanya berdamai. 3 kali Nabi ulangi, tangguhkanlah ini, tidak boleh dicatat masuk surga sampai mereka berdamai. Tangguhkanlah kedua orang ini sampai mereka berdamai. Artinya nggak boleh musuh-musuhan. Nggak usah musuh-musuhan. Untuk apa ini? Musuh-musuhan, buang muka, merasa lebih dari orang, apa yang didapat? Dalam Islam, kalau orang lain buat salah, maafkan. Itu ibadah, maafin itu. Maafin ya, saya maafin. Oh nanti dia enak benar sudah buat macam-macam, sudah fitnah, gibah saya. Udah apa-apa. Pasti semua dosa ada pembersihannya. Dia udah pernah gibah kita nih, terus dia minta maaf, kita sudah maafin, kita dapat pahala, hati kita jadi tenang udah, karena sudah selesai. Tapi dia kena pernah gibah, dia akan digibah. Oleh siapa? Allahu a'lam. Dia akan kena sariawan. Dia akan nanti apa? Mungkin jatuh kalau gibahnya besar, bibirnya pecah. Allah bisa pasti datang hukuman. Gak ada ceritanya orang buat dosa dunia lalu tidak dihukum sama Allah, itu mustahil, menghayal. Menghayal Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda buat dosa di dunia, nggak apa-apa deh, saya kan sekarang sudah tobat, gak bakal ada pembersihan. Mustahil. Pasti ada pembersihannya. Pasti. Masalah bagaimana itu Allah punya kuasa, bagaimana? Tapi ada pembersihan. Betul di akhirat nggak ada hisab, di dunia tetap ada pembersihan. Nggak usah buat gitu. Jadi tidak boleh musuh-musuhan ya. Mulai sekarang sudah musuh-musuhan, maafin. Orang yang salah minta maaf. Untuk apa dunia? Apa yang mau dikejar tuh, marah-marahan itu untuk apa coba? Nggak dicatat jadi ahli surga loh ini resikonya. Sampai mereka baikan. Sampai dalam hadis yang lain dikatakan, tidak layak seorang muslim memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari, gitu kan. Misal pun kalau orang itu buruk sekali, memang dia pegel, dia ini coba dia kontrol 3 hari maksimal, selebih dari itu sudah. Boleh jaga jarak, beda ya. Misal orang ini suka bohong, orang ini suka minta-minta ganggu kita, boleh kita jaga jarak, tapi tidak memusuhi. Tidak boleh memusuhi, hati kita harus dibersihin. Karena kita bisa kena ancaman hadis ini. Kalau kita memusuhi berarti kita tidak didaftar masuk ke surga. Senin Kamis pintunya dibuka. Ya. Itu kalau orang umum ya, apalagi suami istri. Ini yang suka berantem suami istri mana? Ini kalau saya punya cambuk, saya cambuk. Sedikit-sedikit gara-gara tidak diantar, marah. Musuhan 3 hari, apa ini? Lebih baik 3 hari itu pacaran suami istri daripada musuh-musuhan gitu kan. Anak juga begitu, sedikit tidak diberikan apa sama orang tuanya, musuhi orang tuanya. Apa ini? Orang tua sedikit anaknya salah, tidak, marah, nggak mau lihat, nggak mau ini, putus hubungan. Apa ini semua? Dunia sebentar, kita akan lewatin. Lapangkan dada, maafin. Daripada nggak masuk surga, maafin. Terakhir dalam pasal kita ini hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim. Tadi itu riwayat Imam Muslim, ini juga riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan sabda Nabi SAW, "Ma minkum min ahadin yatawadda'u
fayusbighul wudu'a thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyaha sya'. Tidak ada seorang pun dari kalian berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang paling berhak disembah diibadahi kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad benar-benar hamba dan utusannya, melainkan dibukakan baginya 8 pintu surga. Ia dapat memasukinya dari mana saja ia suka. Apa ini? Wudu, hanya wudu terus syahadat. Kenapa malas wudu? Ini yang masih malas wudu kalau mau tidur nih, siapa ini? Hah? Kenapa malas wudu mau tidur? Wudu, Nabi SAW suruh. Dalam sebuah hadis dikatakan, kalau seseorang hamba tidur dalam keadaan bersuci, wudu, maka Allah akan titipkan bersamanya malaikat di ranjangnya, yang setiap kali dia bergerak, malaikat itu mengatakan, ya Allah ampunilah dia. Balik kiri kanan lagi tidur kita nggak sadar, malaikat minta, ya Allah ampuni, ya Allah rahmati. Dan Allah akan mudahkan dia kalau mau tidur, kalau tidur wudu itu mau bangun sholat malam Allah bangunin, mau bangun sholat subuh Allah bangunin. Kenapa nggak mau wudu nih? Kenapa malas wudu? Wudu ini kalau disempurnakan, diikuti dengan syahadat saja habis itu, masuk dari 8 pintu surga yang mana dia mau. Berapa menit tuh wudu? Balasannya bisa pilih pintu surga. Ya Allah yang ke-8 deh saya mau masuk nanti di akhirat. Hanya wudu. Wudu itu bukan cuma untuk sholat. Makanya para sahabat selalu wudu, batal wudu. Selalu, nggak pernah berhenti. Harus wudu. Tapi makna hadis ini adalah pelajaran pertama, Bapak Ibu sekalian, siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya. Penyempurnaan wudu adalah menjalankan seperti sunnah Nabi SAW. Ingat, yang paling pertama, niat dalam hati mau wudu karena Allah perintahkan. Yang kedua, harus minimal tempat yang paling standar, minimal ya. Seperti misal, wudu itu pergelangan tangan yang diperintahkan. Ini pergelangan tangan. Ini batas minimal. Penyempurnaannya adalah menyentuh semua batas minimal. Kurang sedikit, wudunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Makanya ada makna hadis menyempurnakan wudu. Maksudnya adalah menyempurnakan tempat minimal, dan kalau Bapak Ibu lebihkan jauh lebih baik. Sabda Nabi SAW, saya ingin sekali bertemu dengan saudara-saudara saya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami saudara-saudara Anda. Kata Nabi SAW, bukan, kalian sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang datang nanti sepeninggalku, kita ini semua. Lalu sahabat faham, mereka berkata, ya Rasulullah, bagaimana Anda bertemu dengan mereka? Bagaimana Anda bisa mengenal mereka nanti? Karena ketemunya di hari kiamat. Kita ketemu dengan Nabi SAW kapan? Di hari kebangkitan, mahsyar. Bagaimana Anda mengenal mereka sementara Anda tidak mungkin kenal mereka, tidak pernah ketemu, mereka juga tidak pernah ketemu dengan Anda. Kata Nabi SAW, sungguh dari tempat-tempat wudunya umatku akan keluar cahaya yang terang, dan tidak ada itu pada umat yang lain. Makna juga daripada hadis ini kata ulama adalah wudu itu hanya ada pada umat Muhammad SAW. Makna hadis itu karena dikatakan akan keluar cahaya dari tempat-tempat wudunya umatku. Maksudnya kalau umat-umat lain juga ada wudunya, berarti keluar cahaya juga. Sudah dibedain. Kata Nabi SAW, keluar nanti dari tempat-tempat wudu kita keluar cahaya semuanya. Dan bukankah seseorang yang memiliki kuda-kuda yang banyak bisa membedakan antara kuda-kuda itu bila ada kuda yang keempat kakinya berbulu warna putih, warna apapun badannya, tapi keempat tangannya, kakinya itu berwarna ada bulu putihnya. Riwayat lain dikatakan keempat kakinya dan bagian dahinya, rambut di bagian dahinya berwarna putih. Pasti bisa dibedakan, oh ini kuda lain karena warnanya kombinasi putih sama yang lainnya.
maka begitu pula saya akan membedakan umatku. Dalam riwayat lain, riwayat sahih, riwayat Bukhari juga, kata Nabi SAW, lanjutan hadis tadi, dan siapa yang bisa memanjangkan jamahan uduknya supaya cahayanya memanjang, maka lakukanlah. Disunnahkan lebihan, misal minimal tadi pergelangan, lebihkan. Minimal wajah seperti ini maka dilebihkan sampai di bawah dagu. Kemudian siku, ini batas minimal, lebihkan sampai di lengan. Batas minimal kaki, mata kaki, lebihkan sampai ke betis, gitu kan. Dan boleh wudu pada saat orang lagi mandi, di kamar mandi tidak pakai pakaian boleh. Asal bukan di tempat umum, insya Allah nggak apa-apa. Lah iya, kamar mandi kita sendiri ada pintunya tertutup, nggak ada masalah. Karena pernah ada yang bilang gitu, Ustadz boleh nggak saya wudu sementara saya mandi? Atau saya harus tutup dengan sarung atau handuk? Kalau sendirian nggak ada masalah, nggak ada larangan di situ. Nah kita boleh. Nah pada saat itu justru kesempatan melebihkan, siku bisa dilebihkan, mata kaki bisa dilebihkan, kan bisa dilebihkan gitu kan, kesempatan pada saat itu. Wudu yang benar, yang dikatakan sempurna adalah contohnya mengambil air dengan dua telapak tangan kanan, dua telapak tangan, kemudian kalau keran lagi jalan juga begitu, menarik dari sisi punggung kanan ke pergelangan dengan tangan kiri. Ini dulu dimulai tarik dari sini, dilebihkan ini batas minimal, lebihkan. Kemudian tangan kanan menarik untuk tangan kiri juga sampai batas lebih dari batas minimal, sampai ke sini kurang lebih. Kemudian baru mempertemukan antara punggung dalam dua-duanya dan menyelat-nyelatkan di antara dua jari. Karena ini sunnah, Nabi SAW menyuruh menyelat-nyelatkan. Jadi ini baru satu ya, ini baru satu. Kemudian diulangin, pelan-pelan, sempurnakan. Balasannya hanya sempurnain ini, syahadat masuk surga. Buru-buru, gitu kan. Pelan-pelan, 1, 2, sampai 3 selesai. Yang selanjutnya mengambil air di telapak tangan, kemudian memasukkan setengahnya ke mulut sambil kumur-kumur, sisanya dihirup di hidung. Kemudian sementara mulut kita kumur-kumur, tangan kiri membuang yang di hidung, baru kemudian yang di mulut dibuang. Itu satu. Sebagian dalam mazhab Malikiyah dianjurkan agar ya menggosok mulut dengan jari. Terutama yang saya katakan adalah di bagian depan gusi, karena biasanya di sini ada lendir yang membuat bau mulut nggak enak. Kita kalau wudhu sebentar misalnya lagi kumur-kumur, Bapak Ibu cuma masukin di bagian depan ini sering ada lendir 4 sisi ini. Itu kalau dikeluarin bau mulutnya jadi hilang. Itu dianjurkan. Sebagian juga ulama mengatakan dianjurkan kumur-kumur maksimal, karena ada hadis yang lain berbunyi, tidak ada seseorang pun dari kalian berwudu seperti wuduku ini, Nabi SAW praktikin, kecuali akan berjatuhan semua dosa-dosanya bersamaan dengan tetesan air terakhir. Termasuk di sini kumur-kumur dimaksimalkan supaya dosa mulutnya jatuh semuanya, gitu kan. Kemudian wajah, ini tentu 3 kali diambil, dimasukkan di mulut sambil kumur-kumur, lalu sisanya dihirup, dibuang dengan tangan kiri. 1, 2, 3. Setelah itu mengambil air dengan 2 telapak tangan, kemudian dari awal tumbuhnya rambut sampai 2 jari di bawah dagu, dari awal kuping kanan dengan kuping kiri, dimasukkan di wajah, kemudian diputar. Ini 1, gitu kan. Kemudian 2, ini semuanya kena, dan seterusnya 3. Bagi teman-teman yang berjenggot tentu diselat-selatkan, sunnahnya begitu. Diselatkan jari di antara jenggotnya, sebagaimana mungkin kalau jenggot seperti saya mungkin dimasukkan begitu. Kemudian telapak tangan kanan ditarik dari sisi kanan punggung, ditarik sampai ini, ingat ini batas minimal. Banyak orang wudu ininya nggak kena nih, ini nggak kena, ini bisa nggak sah wudunya, nggak sah sholatnya. Jadi tarik sampai sini nih, kemudian baru diputar ke dalam, 1, 2, 3, sampai 3 kali. Kalau misal air kerannya di atas, ngalir di keran, dan kita mau tarik dari atas boleh, tarik di atas batas minimal, ya. Jadi ditarik dari sini di atas siku, tarik ke bawah, kemudian baru diputar ke bagian dalam. Kanan dulu baru kiri. Setelah itu baru kepala. Kepala ini diambil air. Sunnah Nabi SAW ditarik dari awal kepala sampai ke tengkuk, ya, sampai ke batang leher. Kemudian ditarik lagi ke atas kembali. Lalu jari telunjuk masuk ke dalam lubang, ibu jari mutar di belakang. 1, ya. Ini satu-satunya yang dilakukan 1 kali saja. Kalau semua tadi anggota tubuh, telapak tangan, tangan sampai siku,
wajah, ini semua 3 kali. Kumur-kumur, bersihkan hidung semua 3 kali. Kecuali kepala cuma sekali. Bagi ibu-ibu yang rambutnya panjang, ditarik sampai ke tengkuk, lalu ditepuk-tepuk ke atas. Sampai kembali ke depan, baru kemudian masuk ke sini, baru diputar. Selanjutnya telapak kaki, dibasuh minimal mata kaki, lebihkan ke atas. Lebihkan ke atas, supaya memang sempurna. Setelah itu jangan pernah lupa ucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu, ada tambah la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu saja dijamin kata Nabi SAW, dibukakan baginya 8 pintu surga, ia boleh memasuki dari mana saja dia mau atau dia suka. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, riwayat Imam Tirmidzi, siapa yang membaca setelah syahadat Allahumma ja'alni minat tawwabina, sebaiknya dia membaca setelah syahadat Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah saya selalu orang-orang yang bertaubat, dan jadikan saya orang-orang yang selalu bersuci, bersih. Allahu a'lam. Baik, sampai sini bahasan kita. Silakan kalau ada pertanyaan sesuai dengan tema. Ya, lebih baik jangan bertanya, ambil ilmunya, amalkan, mati masuk surga. Tidak usah rewel, nanya ini, nanya itu. Masya Allah. Orang kalau masuk surga itu nggak banyak nanya. Ya. Ini udah disortir belum, Bu? Hah? Mesti disortir sesuai dengan tema nih. Baiklah. Ustaz, apakah bangsa jin mengalami kelahiran, kematian, hisab, surga dan neraka seperti manusia? Tentu saja. Tentu saja. Surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56 menjelaskan masalah itu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti jin dan manusia sama-sama. Allah mengatakan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Sama. Dan juga dalam surah jin dijelaskan masalah itu. Kalau orang-orang kaum jin yang beriman, mereka akan mendapatkan surga. Ada disebutkan dalam surah jin masalah itu. Dalam surah Thaha ayat 101 tertulis khalidina fiha. Khalidina fihi. Ya. Itu kembali kemana? Coba kita lihat ya. Oh iya, ini tentang masalah kesesatan. Kalau fihi itu kembali kepada keadaannya. Dibaca ayat 100. Yang bertanya baca kembali ke ayat 100 ya. Jadi kan di sini dikatakan ayat 100-nya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Ya. Barang siapa yang berpaling daripada Al-Qur'an, maka sungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Khalidina fihi, maksudnya mereka kekal, dia kekal akan dalam keadaan itu. Jadi sampai hari kiamat pun kalau mereka meninggal, mereka akan menyesal akan beban dosa dalam kekekalan keadaan itu, kekafiran, bukan kekal di neraka di sini maksudnya. Apakah boleh mengebiri atau mensterilkan kucing jantan yang sudah punya anak 11 ekor karena si kucing selalu ingin kawin dan karena hasratnya tidak terpenuhi, kucing tersebut kencing sedikit di dalam rumah. Saya takut rumah terkena najis. Sudah dilepas keluar rumah tapi kucingnya selalu pulang lagi.
sampai tidak berani pasang karpet musola. Saran saya jangan pelihara kucing. Saran saya, lebih baik jangan, gitu kan. Walaupun Abu Hurairah pernah memeliharanya, gitu kan, sahabat Nabi, cuma beliau, yang lainnya tidak ada yang pelihara, tapi memang Nabi nggak tegur. Cuma hewan-hewan yang bertaring ini lebih baik nggak dipelihara, lebih baik. Gitu kan. Kalau masalah dia kembali lagi, mungkin bisa satu waktu Bapak Ibu sekalian pergi ke satu tempat yang jauh, kemudian dilepas. Nggak masalah, dia makhluk Allah, Allah akan kasih makan kok. Nggak perlu kita khawatir, ada jutaan kucing selain dia hidup. Gitu. Nggak masalah, lebih baik dikeluarkan, karena memang berbahaya kayak tadi kencingnya najis. Hewan-hewan yang bertaring itu kan yang dilarang makan semuanya najis, najisnya berat ya, najis hissi namanya, berat. Sama dengan kencing manusia dia hukumnya. Beda kalau ayam, ayam itu hewan yang boleh dimakan, kotorannya najis maknawi, artinya tidak menajiskan. Kalau dibersihin udah nggak ada masalah. Bagaimana bila sudah wudhu sebelum tidur? Tapi kan Allah, saya bisa beberapa kali buang air kecil sebelum benar-benar tertidur karena banyak minum. Apakah harus mengulangi wudhu sampai akhirnya tertidur? Tentu ya, saran hadis tadi adalah bagaimana seseorang itu malah memang wudhu, tidur dalam keadaan wudhu. Jadi kalau antum masih yakin akan buang air kecil, ya tunggu wudhu. Pastikan akan ke kamar mandi ya. Kira-kira akan terpulas kapan baru wudhu. Walaupun dia sudah dapat pahala, tapi hadis tadi yang tentang malaikat akan bersamanya tidak dapat. Bagaimana cara tayamum yang benar Ustaz? Apakah satu kali atau dua kali mengambil debunya? Satu kali tepukan saja. Satu kali tepukan. Itu ada dalilnya surah Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah itu adalah surah nomor 5, ayatnya ayat 6. Jadi kita disuruh tepuk sekali saja. Dalam hadis juga begitu dijelaskan. Menepuk, dan menepuk ini tidak harus debu yang banyak ya. Kayak kita lagi di pesawat. Di kursi pesawat itu walaupun kelihatan bersih ada debunya. Pakaian kita ini sekarang Bapak Ibu walaupun kelihatan bersih ada debunya, itu sudah cukup. Jadi menepuk di atas meja, menepuk di kursi pesawat, di kursi bus, menepuk di pakaian sender kiri atau di kereta api, semua bisa gitu kan, di dindingnya, itu cukup. Tepuk sekali saja. Dan tayamum itu pada saat ditepuk hanya dua anggota tubuh yang diusap dengan satu kali usap. Satu kali tepuk, satu kali usap. Mengusap wajah sekali, kemudian mengusap tangan sampai siku, gitu kan? Sekali, cukup. Nggak ada kumur-kumur dengan debu, nggak ada kaki, nggak ada kepala, semua nggak ada. Memang begitu. Baca Al-Maidah ayat 6. Bagaimana seharusnya di saat puasa sunnah? Orang tua saya melarang puasa karena kami akan berkumpul dan makan-makan. Apakah saya batalkan puasa saya? Ya, semoga anak bungsu Ustaz sembuh. Baik, terima kasih. Tentu saja kalau memang ada acara keluarga gitu kan, dan orang tua kita memang menganggap ini adalah acara yang memang harus kumpul, kita akan bertemu sama teman-teman, sama sepupu, kerabat, memang makanlah masalah. Bilang saja saya akan puasa, tetap saya layanin. Oh enggak, kamu harus buka puasa, ya sudah ikutin orang tua, nggak masalah. Tapi kan itu acara nggak mungkin setiap Senin Kamis kan? Masa setiap Senin Kamis ini luar biasa nih. Nah, sekali saja. Jangan jadikan alasan itu. Ibu-ibu terutama ya. Sebab ada salah satu kerabat saya, anaknya itu Masya Allah dari umur 14 atau 15 tahun sudah puasa sunnah. Sampai sekarang hampir 30 tahun tidak pernah tinggalin Senin Kamis. Ibunya jadi penggoda. Jangan nanti kamu nggak tahan, nanti begini, buka puasa aja. Ibu masain ya, ibu buatin susu ya. Ini ibunya yang jadi syaitan nih. Mestinya dukung ibunya ikut puasa mestinya, gitu ya. Jadi tidak ada masalah. Orang puasa itu bisa beraktivitas ya, bisa melayani tamu. Hasan Basri rahimahullah itu seorang ulama tabi'in, kalau dia lagi puasa Senin Kamis, gitu kan, dia sembunyikan, orang nggak tahu. Kemudian kalau ada tamu yang datang, pernah dia undang tamu di rumah hari Senin. Pada saat dihidangkan makan, orang-orang pada saat mau makan kan nunggu tuan rumah. Diambil sama dia segumpal makanan sambil dia, ayo makan, mulai dimasukin di mulutnya sama dia. Orang kira dia nggak puasa. Terus dilihatin dia punya, sebentar ya, terus dia ke belakang dibuang sama dia makanan itu. Terus dia kembali makan, silakan. Jadi orang kira dia tidak puasa. Caranya dia bertahankan puasanya sampai begitu. Dia nggak nipu, karena memang dia mau tamunya makan, gitu kan, supaya makan, gitu. Seperti itulah. Yang penting jangan jadikan alasan ya Bapak Ibu sekalian ya. Artinya syaitan pasti akan goda kita. 1000 godaan. Dari mulai sahur
sampai azan maghrib itu 1 juta godaan. Panaslah, hauslah, batalah, jasunnah lah, semua bisikan. Jangan didengar, sabar. Kita akan menang dari syaitan pas azan maghrib. Udah nggak bisa buat apa-apa dia. Makanya kegembiraan pada saat itu. Ya. Puasa, nggak ada orang mati karena puasa. Kecuali ajalnya datang, sehat tuh puasa. Bagaimana hukumnya jika anak laki-laki mendapat 2 bagian hak waris, menghibahkan haknya untuk ibu dan adik-adik perempuannya, sehingga semua mendapatkan bagian yang sama? Kalau sudah dibagi, bagi dulu persis seperti apa yang dihukum syar'i. Si laki-laki sudah dapat misalnya bagian dia 100 juta, lalu dia mau hibahkan, setelah dia terima, ini 50 juta buat kalian bagi deh, nggak masalah. Tapi kalau dari awal sengaja dirayu, kesian nih si fulan, sekian si fulan, supaya ini anak laki yang merasa kesian lalu dikasih hak, ini nggak boleh. Sama saja egois, memang nggak boleh. Pembagian Allah buat ibu-ibu 1/2, laki-laki 2, harus memang hukum Allah. Ini patung masuk surga nggak ini? Kenapa kau harus bantah hukum Allah? Nggak bisa. Karena memang ibu-ibu selalu aman di sebuah sisi. Sebelum menikah, ayahnya wajib nafkahi. Ayahnya meninggal, pamannya, saudaranya, wajib semua menafkahi. Setelah menikah, suaminya nggak pernah dikenal sebelumnya, harus memberikan hasil keringatnya. Aman selalu. Laki-laki enggak. Dia dikasih nafkah sama orang tua. Bapak-bapak sini, teman-teman sini, hanya wajib dikasih nafkah kita oleh ayah kita sampai balik. Selebihnya sunnah. Setelah kita bekerja pun, orang tua kita yang kita nafkahi, gitu kan. Balik semua. Istri dan anak yang dinafkahi. Maka wajar mereka mendapatkan 2 bagian itu. Bagaimana kalau kita wudhu sebelum tidur, tapi sebelum tidur buang angin, lalu wudhu lagi, terus buang angin lagi? Ini syaitan, godaan syaitan itu, waswas. Baca isti'adzah. Saya pernah mengenal haramnya membatasi jumlah anak apabila tidak ada udzur. Bagaimana jika suami hanya ingin punya 2 anak saja tanpa alasan syar'i? Bagaimana sikap istri? Harus patuh kan? Tentu saja diberikan, didoakan, diajak, dijelasin gitu ya, supaya memang dia bisa memahami masalah itu. Seperti misal kasus apa yang dikhawatirkan, anak ini juga cuma dititipin, kita coba merangkul dia supaya bisa mau gitu. Alhamdulillah kalau ibu ini malah berpikir untuk begitu. Biasanya bapak-bapaknya yang mau banyak anak, ibunya yang nolak gitu. Kalau terbalik ini sudah lebih ringan sebenarnya, karena biasanya fitrah laki-laki itu memang suka anak gitu kan. Memang fitrahnya dia suka, karena itu dinisbatkan kepada dia. Maka ibu bisa datang berdoa kepada Allah, lalu datangkan banyak argumen seperti misalnya anak ini juga akan dinisbatkan kepada kamu, nanti saya juga akan besarkan mereka. Nah, terus datangkan contoh-contoh orang banyak yang punya cuma 2 anak, begitu anak-anaknya sudah besar, sudah berumah tangga, akhirnya mereka sendirian di rumah. Orang yang punya anak banyak, Masya Allah, sampai punya cucu, anaknya masih ada di rumah yang belum menikah, masih menemani orang tuanya. Dan memang sunnah Nabi itu memperbanyak keturunan. Ibu-ibu juga yang masih malas punya anak ini tahu ya, peremajaan rahim seorang wanita itu tiap bulan Allah sebagai pencipta memberikan haid. Itu peremajaan standar, peremajaan maksimal yang bisa membuat tubuh lebih sehat untuk perempuan ya. Memang begitu berhubungan dengan masalah kondisi tubuhnya. Jadi untuk tubuhnya selalu sehat, bisa memberikan awet muda, itu memang peremajaan maksimalnya kalau melahirkan. Makanya ada nifas sampai 40 hari. Dia mirip sama haid, tapi haid cuma seminggu. Itu peremajaan maksimal. Memang sudah kuasa Allah itu, karena memang di perutnya ada rahim, gitu kan. Bagaimana jika kita bermusuhan lalu meminta maaf tapi dia tidak mau memaafkan? Apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Kita sudah lepas tanggung jawab. Yang sudah minta maaf lepas tanggung jawab. Maafin saya ya, saya memang buat salah. Kalau dia saya nggak mau maafin, baik. Apa syarat? Ada sesuatu yang kamu minta? Baik, saya mau maafin tapi kamu perbaiki nama saya. Oke, kita lakukan. Apa syaratnya gitu kan? Kalau kita sudah bilang apapun yang kau kasih syarat saya coba jalankan selama tidak melanggar agama. Oh saya nggak mau tahu, pokoknya saya nggak mau maafin, ya sudah. Tugas kita kalau diminta maaf kita memaafkan kan gitu. Kalau orang orang yang memaafkan dapat pahala, orang yang tidak memaafkan malah dia bisa berdosa kalau memang dia tidak memaafkan, tidak ada udzur syar'inya dia untuk menolak. Lain kalau misalnya memang kita masih punya hak tidak dikembalikan, baik itu harta atau apa, sebelum mau dimaafin itu lain, ada udzur syar'i. Apa hukumnya bunga dari simpanan uang di koperasi? Saya tidak tahu sistem koperasinya apa nih.
Kalau akadnya adalah kita investasi, koperasi kah, BMT kah, apa saja, individu kah, kita taruh uang 1 juta dan ini memang diinvestasikan, dimasukkan dalam saham yang ada di situ, gitu kan, jual beli yang ada. Kalau kita bagi hasil halal, tapi kalau dia hanya sekedar titip pinjam atau titip simpan lalu berbunga, ini haram, riba, nggak boleh. Kan itu. Boleh diambil tapi dipakai untuk fasilitas umum ya. Bagaimana akhwat menentukan waktu berapa lama antara azan dan iqamah sebagai penentu masih diperbolehkan melaksanakan sholat sunnah qobliyah? Ini ulama bahas tentunya. Durasi antara azan dan kalau memang dia dekat masjid dan dia dengarkan iqamah, berarti itu batasnya. Makanya jangan tunda awal waktu. Sebelum azan sudah wudu, sudah berhenti aktivitas. Di HP sekarang Masya Allah ada jadwal sholat, di download gratis semua di Play Store, bisa didapatkan semua jadwal sholat ada. Jadi bunyiin HP-nya akan terdengar azan misalnya, kita tahu, oke lah. Jadi kita sebelumnya sudah wudu, begitu azan masuk kita langsung sholat, gitu kan. Kalau ada masjid di sekitar rumah dan kita dengar iqamah, maka kita ikutin iqamah itu, Tapi kalau kita tidak dengar iqamah, maka durasinya ulama mengatakan jarak di zaman Nabi SAW antara azan iqamah itu bisa sampai 50 ayat. Kalau kita sampai mungkin 20 menit, setengah jam. Makanya biasanya Masjid Haram Mekah itu dan Masjid Nabawi Madinah biasa sampai begitu ya. Durasi kurang lebih 50 ayat, 20 sampai 25 menit atau setengah jam. Apa hanya agama Islam yang paling benar di antara agama lainnya? Boleh dijelaskan dan minta perbandingannya Ustaz. Kebetulan ini pertanyaan anak saya yang di kelas 3 SD dan kebetulan juga sedang berada di sini. Tentu saja, agama Islam itu bukan agama baru. Agama Islam bukan agama baru. Agama Islam satu-satunya agama yang Allah turunkan dari langit namanya Islam. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW sama namanya agama Islam. Agama Islam ini yang dibawa oleh para nabi-nabi isinya adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada semua yang Allah suruh imani termasuk nabi-nabi dan rasul. Waktu di zaman Nabi Musa alaihissalam, semua pengikut Nabi Musa dari Bani Israel yang beriman pada Allah, beriman pada Nabi Musa, beriman pada semua nabi sebelum Musa dan informasi yang nabi akan datang setelah Musa, Isa dan Nabi Muhammad SAW, dikatakan dia muslim pada saat itu. Setelah datang Nabi Isa alaihissalam di lokasi dakwah yang sama, dan ini pernah saya jelaskan di Minhajul Muslim pada saat kita bahas masalah iman kepada Rasul-Rasul. Waktu Nabi Isa alaihissalam datang, maka semua dari Bani Israel wajib beriman pada Isa. Kalau mereka tidak mau, seperti kasus orang Yahudi. Orang Yahudi ini divonis oleh orang Nasrani kafir. Kenapa? Karena mereka mengaku beriman sama Allah tapi masih menolak Rasul yang datang setelah Musa. Sementara nggak bisa, harus beriman kepada semuanya, tidak terkecuali. Cuma memang dengan datangnya Nabi Isa, kita imani pada saat itu orang itu mengimani Nabi Isa alaihissalam, mengimani Nabi Musa, tapi Nabi Musa tidak lagi dipakai syariatnya. Karena Taurat sudah dihapus oleh Injil. Semua pengikut Nabi Isa pada saat itu yang beriman pada Allah, beriman pada semua nabi-nabi yang disampaikan oleh Nabi Isa dan sebelumnya, dan juga datang setelahnya Nabi Muhammad SAW, dijelaskan dalam surah Shad, ya, dalam surah Safat kalau tidak salah ya, yang menjelaskan Nabi Isa mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Al-ayat. Dan ingat ketika Isa berkata kepada Bani Israel, ya, aku diutus untuk kalian semua membenarkan apa ada yang dalam Taurat, gitu kan? Tapi sudah dihapus dengan kitab yang saya bawa, Injil, dan menyampaikan berita gembira akan datang Nabi setelahku bernama Ahmad, Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang meyakini konsep ini, beriman pada Allah, beriman pada Nabi Isa, beriman pada semua nabi-nabi sebelumnya dan Nabi Muhammad yang akan datang, namanya Muslim. Umat Islam sekarang yang datang, kenapa gelar Islam hanya diberikan kepada kita? Kenapa yang mengaku pengikut Nabi Musa dikatakan Yahudi? Kenapa pengikut Nabi Isa dikatakan Nasrani, tidak dikatakan Islam lagi? Karena setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, bentuk keimanan yang bisa dapat status Islam mengimani Allah dan mengimani semua nabi-nabi dan rasul, tidak boleh dibedain. Termasuk Nabi Muhammad SAW dikatakan Muslim. Itulah gelar Islam kita dapatkan, dan Islam ini tidak ada bedanya antara orang bule, orang Afrika, orang Arab, orang Melayu, selama dia iman kepada Allah, iman kepada semua nabi-nabi dan rasul. Kalau ada di antara kita yang mengatakan Isa bukan nabi, kafir. Musa bukan nabi, kafir. Kita harus yakini mereka sebagai nabi.
Kita harus yakin pernah turun kitab namanya Taurat dan Injil, tapi hukum-hukum tidak lagi diterapkan karena sudah ada Rasul yang datang terakhir. Ini sebabnya kenapa kita diberikan predikat Muslim dan mereka sudah tidak lagi karena ada Nabi yang ditolak oleh mereka. Ini bisa dibaca tentunya, ibu nanti bisa bacain anaknya. Sama-sama buka Quran di rumah. Al-Imran ayat 19, Al-Imran ayat 85. Ini semua menjelaskan tentang kebenaran Islam. Dan juga ada Al-Ma'idah ayat 3 menjelaskan kesempurnaan agama Islam di tengah-tengah ayatnya. Apakah sama pahala atau tingkatan pahalanya antara sedekah untuk bangun masjid dengan sedekah pembangunan rumah marbot? Kalau dia bagian daripada masjid, mudah-mudahan saja ya, bagian dari masjid. Artinya bukan terpisah. Maka tentu insya Allah sama. Misal di sini masjid ini kemudian ada ruangan di dalam, memang kayak bangunan ini misalnya di dalam masjid, memang bagian masjid gitu kan. Insya Allah mudah-mudahan masih sama gitu loh. Tapi kalau di luar terpisah, maka itu berarti pahala membangun rumah lain dengan pahala membangun masjid. Apa benar seluruh umat manusia ini nantinya merasakan dahsyatnya kiamat meskipun sudah meninggal, kita akan dibangkitkan untuk melihatnya? Tidak benar. Nggak benar. Jadi nanti orang-orang nanti hari kiamat, orang yang sudah meninggal ya di kuburan, nggak rasakan. Nggak ada pembangkitannya. Yang melihat itu sesuai dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi tidak akan terjadi kiamat, tidak akan menyaksikan kiamat itu semua bertabrakan satu sama yang lain ini, kecuali orang-orang yang buruk. Sebelumnya kan ada juga hadis yang saya jelaskan itu hari di tanda-tanda hari kiamat. Salah satu tanda-tanda hari kiamat yang terakhir itu sebelum terbitnya matahari dari timur, dari barat, gitu kan? Ada hadis yang berbunyi tanda-tanda kiamat Allah akan utus angin dari arah timur atau utara itu yang akan berhembus dan akan merenggut semua jiwa orang beriman. Sehingga kalau seandainya kalian orang-orang beriman berada di dalam jantung gunung, di tengah-tengah gunung, maka angin tersebut akan masuk dan merenggut nyawanya sampai tidak tersisa di muka bumi kecuali orang-orang yang buruk saja, orang yang kufur kepada Allah. Maka pada mereka lah terjadi kiamat. Apa itu kantara? Apa benar kantara berada di ujung sirat dan dekat surga? Sudah pernah kita jelaskan ini. Kantara itu berada memang di depan surga, gitu kan? Antara surga dan neraka. Sebuah tempat luas, lapangan di mana orang surga akan berkumpul menunggu satu sama yang lain. Setelah semua penghuni surga selesai hisabnya, sudah lewat sirat, sudah berkumpul di kantara, lalu Allah SWT membersihkan sisa-sisa masalah di antara mereka. Seperti misal, si A sama si B punya masalah. Misal, si A pernah menggibah si B. Sama-sama muslim. Meninggal tidak sempat minta maaf. Di timbangan amal, si B datang menuntut si A di hadapan Allah. Ya Allah, ini orang pernah gibah saya. Baik, nilai gibah misalnya 100 pahala. Ditariklah 100 pahalanya si A dikasih kepada si B, gitu kan? Sekarang setelah selesai diambil pahalanya oleh si B, ternyata pahala si A yang tersisa masih loloskan dia masuk surga. Kan si B sama si A tadi punya masalah di timbangan ya. Tapi sekarang si B lolos masuk surga karena dapat pahala dari si A tambahan. Si A juga masuk surga karena setelah dikurangi pahalanya yang diambil oleh si B, tetap masih cukup. Dua-duanya ketemu di kantor. Nah ini orang-orang begini Allah bersihin. Suami istri yang pernah bertengkar di dunia, kemudian mereka sudah ditimbang amalnya, sudah saling menuntut, sudah selesai, ternyata masih sama-sama lolos. Itu dibersihin semuanya di kantor tempatnya. Setelah itu baru datang Nabi Muhammad SAW mengetuk pintu surga dan akan masuk bersama dengan umatnya. Anda baru hijrah, Alhamdulillah. Anda ingin bertanya, siapa ustadz-ustadz yang senior yang sudah lama berdakwah sunnah ini yang bisa Anda ambil ilmunya? Allahu a'lam. Saya tidak tahu semua yang senior-senior siapa. Tidak ada senioritas dalam dakwah. Siapa di antara mereka yang berdakwah? Semua teman-teman ini dai, sama-sama dai. Nggak ada bedanya. Jadi jangan sampai dianggap, oh ini karena ini lebih tua, lalu ini lebih dalam ilmunya, belum tentu. Siapa di antara mereka menyampaikan ilmu yang benar, terima. Gitu kan? Terima, insya Allah cukup. Dan ciri pengajian yang benar adalah pengajian sunnah ini, kalau mereka mengatakan kalau Allah, kalau Rasul. Dari tadi kita begitu ya. Dari tadi kita, ini firman Allah dalam surah ini sabda Nabi SAW riwayat ini. Jelasin, tidak ada perkataan orang di situ. Ini semua pengajian-pengajian yang kembali kepada wahyu. Ikutin insya Allah pengajian begitu akan aman.
Ini juga ditanya hal yang sama. Jangan tanya saya masalah nama orang, nama senioritas, tidak usah tanya seniornya. Siapa saja yang mungkin saja dai itu masih baru terjun di Jakarta 1 tahun, 1 bulan, mungkin baru berapa hari. Tapi ilmunya Masya Allah, kapasitas ilmunya cukup, belajar dari dia. Apa hukumnya arisan? Jauhi aja kalau bisa. Arisan lebih baik dijauhi karena memang arisan itu sebenarnya hutang yang diatur supaya kesannya bukan utang bukan itu, kan itu. Orang itu kalau berutang dalam agama, kalau darurat baru boleh, kalau tidak darurat nggak boleh, ya. Karena orang kalau mati punya utang, masalah, ruhnya akan tergantung antara langit dan bumi. Dalam sebuah hadis dikatakan, dan arisan itu utang. Orang yang kena pertama misalnya, dapat pertama, maka dia jadi masalah utang. 14 orang yang dia punya utang 13 orang yang dia harus bayar setiap bulan. Apalagi kadang-kadang sering kali terjadi arisan ini digunakan memang untuk tanda kutip ya, berfoya-foya. Misal dapat pertama, dapat 15 juta. Bapak ibu-ibu, dibeli apa 15 juta? Mau syukur-syukur kalau dipakai bayar utang juga atau punya masalah. Enggak, beli tas, beli apa, nggak ada manfaat. Terus itu utang, bangga baru beli benda. Padahal sebenarnya tidak diperlukan, tasnya masih banyak. Lalu untuk apa? Lebih baik jangan. Saya tidak katakan haram ya, lebih baik jangan. Satu-satunya yang dibolehkan oleh para ulama khusus masalah ini adalah kalau seseorang memang meniatkan bahwasanya arisan diadakan untuk ta'awun, untuk saling bantu. Memang dana diniatkan untuk sosial, ini loh, sosial tiap bulan kita nabung 500.000 untuk siapa diantara kita yang butuh bantuan dikasih. Nanti dia akan dikasih siapa yang mendesak butuh. Misal, oh si fulan ini betul-betul susah dia bantu kena anaknya sakit, kena si fulan, apalah kasih, nggak masalah, gitu kan? Nanti kalaupun dia tidak mampu membayarnya, maka itu dimaafin misalnya. Memang dianggap itu kegiatan sosial. Jangan dijadikan sebagai ajang keuntungan karena nggak ada keuntungan di arisan. Keuntungannya apa? Utang kok itu. Bagaimana hukum undian? Dilihat undiannya untuk apa dulu. Kalau misal pertandingan ilmu, pengetahuan, lalu kemudian siapa yang paling bagus nilainya dapat hadiah, itu kan juga sama, undian tapi positif, artinya siapa yang lebih berprestasi akan dikasih gitu, seperti itulah. Masya Allah, nambah lagi. Saya sudah bilang jangan banyak nanya, ambil ilmunya, ulangi coba. Bawa ke rumah, amalkan, mati masuk surga. Nggak usah banyak tanya, rewel. Jadi kalau undian tadi sifatnya tadi ya, masalah ada orang yang prestasi lalu kemudian dikasih hadiah. Di situ mereka mengejar prestasi seperti pertandingan anak-anak ya, kecerdasan, tilawah Al-Quran, musabaqah Al-Quran, gitu kan, musabaqah hadis, dikasih hadiah itu nggak ada masalah. Tapi kalau undian ini adalah seperti misal sering di mall-mall tuh, dikasih atau di bank atau di apa, dikasih mobil, dikasih macam-macam ya. Nah ini dilihat, kalau seandainya kata ulama, misal ada mobil ditaruh di sebuah mall, memang kita lagi perlu belanja situ, memang ada perlu, memang kita lagi ada hajat, kita harus beli di situ, beli di situlah, kemudian kita ada kertas undian lalu diikutkan, bukan karena targetnya mau kejar undiannya ya, memang kita kebetulan belanja, kemudian kita ada undian dapat 100.000, dapat 1 lembar kupon lalu kita ngisi, gitu ya. Dan ini sifatnya bukan targetnya undian, sekali lagi. Targetnya memang karena kebetulan kita belanja, dikasih isi kupon, isi saja, nggak masalah. Tapi kalau orang beli sampai numpuk-numpuk barang di rumahnya karena ingin ngumpulin kuponnya, ini nggak boleh, ini haram hukumnya. Karena sudah ada gharar di sini, sudah ada ghararnya ya. Bagaimana hukumnya akhwat yang datang ke kajian dengan menggunakan Gojek, taksi dan lain-lain?
tanpa dengan mahramnya. Gitu. Ini sebenarnya ada hadis yang yang disebutkan, ini riwayat Imam Bukhari. Kalau Nabi SAW pernah membonceng Asma binti Abi Bakar, iparnya, gitu kan. Ini bukan mahram, tapi waktu itu memang keadaannya Asma radhiyallahu anha itu lagi bawa barang berat. Asma ini terkenal sangat bakti radhiyallahu anha dengan suaminya Zubair ibn Awam. Jadi dia bilang, dia ceritain, saya sangat bakti dengan suami saya, sampai saya mencuci bajunya, menyiapkan kebutuhannya, membersihkan rumahnya, mengurus anak-anaknya, sampai menggantikan sepatu kudanya. Dan saya juga sering mengambil air dari jarak tempat yang jauh. Jadi Asma kan sering ke sumur bawa air radhiyallahu anha, saking ingin bakti sama suaminya supaya dapat ridha Allah gitu. Maka dia termasuk yang dimasukkan oleh para ulama kriteria istri yang memang maksimal mengejar surga dari suaminya. Ringkas cerita, dia pernah memikul barang-barang berat. Nabi SAW lewat dengan beberapa sahabat. Lalu Nabi SAW suruh Asma naik ke unta beliau. Jalanlah ke rumahnya. Zubair ini orang yang sangat pencemburuan gitu. Tapi karena Nabi yang suruh, jadi Asma naik akhirnya. Begitu sampai rumah Nabi, ke rumah Zubair, Zubair lagi ada di depan. Nabi SAW suruh turun Asma. Begitu turun Asma ketakutan sama suaminya. Kata Asma, Rasulullah yang suruh saya naik tadi, gitu kan. Lalu kata Zubair sambil senyum, apakah saya cemburu dengan Nabi SAW? Mustahil itu. Nabi mau buat apa gitu, nggak mungkin. Gitu kan. Di sini ada sebagian ulama mengatakan, pada saat sebuah transportasi sudah tidak ada lagi kecuali itu, tidak ada lagi kecuali itu. Artinya memang yang lainnya malah lebih besar mudaratnya. Misal, kalau ada akhwat kita naik bus malah lebih berbahaya. Mungkin lebih dempet-dempet, lebih ada pelanggaran, tersentuh badan dan seterusnya, gitu kan. Kemudian dianggap ojek ini atau apalah namanya, Gojek sekarang dan seterusnya. Ini dianggap transportasi di depan umum terbuka, semua orang lihat, tidak ada sentuhan badan, tidak ada komunikasi terjadi. Ya, tidak ada batas antar saya ke sini, misal. Tidak ada komunikasi, berapa umurmu, tinggal di mana, segala ini nggak ada. Komunikasi syaitan, ini insya Allah nggak masalah. Karena waktu kasus yang lain kata ulama yang berpendapat ini yang pendapat ini mengatakan sama kasus pada saat Aisyah radhiyallahu anha tertinggal di perang Bani Mustaliq, lalu diselamatkan oleh Safwan. Naik di atas untanya Safwan menarik unta tersebut, ya, berdua. Tapi keadaan Aisyah akan kena mudarat kalau enggak, gitu. Ya sendirian nggak mungkin, dan Safwan bertugas, maka di sini dibolehkan, gitu kan. Selama tempat umum dan memang transportasi yang lebih besar mudarat atau memang tidak ada yang lainnya. Kalau masih ada yang lain, alhamdulillah sangat bagus gitu. Seperti misalnya kalau akhwatnya bisa menunggangi motor misalnya ya. Kemudian ada di antara ummahat atau orang pengajian yang memang punya kelebihan rezeki, bisa membantu untuk menyicilkan atau memberikan motornya dicicil dengan dia. Nah, dalam Islam boleh ya. Jadi di sini ummahat dan akhwat kita yang punya kelebihan harta, itu bisa sebenarnya kita membuka sistem syar'i dengan cara, misal ada orang yang tidak punya kemampuan, dia butuh transportasi dan berbahaya kalau dia tidak pakai transportasi, karena umum ini agak berbahaya, misal di antara akhwat kita. Kemudian datang dan berkata kepada seorang ummahat juga, saya butuh sekali motor, nilainya 15 juta. Saya mau beli motor tapi saya nggak ada duit, bisa saya dibeliin nggak? Lalu si ukht yang kedua, ya, ini mengatakan yang punya uang, baiklah saya belikan. Tapi saya jual sama kamu 18 juta ya. Saya jual sama kamu. Sekarang barangnya belum dibeli. Tapi kesepakatan dulu dari awal. Ijabnya. Ada ijab qabul. Syarat jual beli ada ijab qabul. Ijabnya ini tak negosiasinya. Gini. Nanti kalau sudah setuju baru qabulnya, gitu kan. Baru terjadi akad setelah itu. Maka kalau setuju, misalnya si yang mau beli motor mengatakan baiklah, tapi saya nggak mampu, saya cuma bisa dapat pendapatan 2 juta per bulan, 1 juta saya bisa jadi 1 juta, saya pakai kebutuhan saya. Yang pemilik modal mengatakan nggak masalah, bayar 1 juta. Berarti 18 juta 18 bulan. Terjadi transaksi halal, akadnya jual beli. Nggak usah KPR di bank. Yang pemilik modal bisa dapat keuntungan, yang butuh motor juga bisa dapat motor, gitu kan? Ini insya Allah boleh, nggak ada masalah. Apakah boleh jika sedang jam kerja kita keluar mengikuti kajian kemudian masuk kerja lagi? Nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali izin. Jadi maksudnya kalau lari ya, ini tugas kerja, lari aja deh keluar, gitu kan? Karena ini taklim, nggak boleh. Harus izin. Saya mau pergi ke pengajian jam sekian sampai jam sekian. Apa konsekuensinya?
Oh nanti kamu harus ganti jamnya. Baik, saya ganti jamnya sebentar. 2 jam saya talim, 2 jam saya lembur. Nggak masalah. Oh dipotong gaji kamu 2 jam. Baik, potong aja. Tapi transparan. Saya mau ke pengajian, di sini alamatnya. Buatin surat kalau perlu. Permohonan, saya setiap hari ini misalnya Selasa hadir pengajian dari jam sekian jam sekian, saya harus tinggalin tugas gitu di kantor. Kalau saya diizinkan maka saya akan ikut. Apa konsekuensinya? Ikuti saja. Misal dipotong gaji 2 jam, misal disuruh ganti lembur, oke, jalanin. Tapi jangan tiba-tiba keluar. Nah, boleh, haram itu, menyita waktu. Ingat, kalau akad kita jam 7 pagi masuk, jam 5 sore keluar, telat 5 menit saja, 7.5 datang 5 menit nggak halal gajinya. Hati-hati. Al-mu'minuna ala syurutihim, kata Nabi SAW. Orang mukmin harus tepat dengan kesepakatan. Nah, boleh enggak? Kalau sebentar ini sudah terlanjur, pulang ke sana sampaikan, saya tadi ikut kajian karena saya ingin dapatkan ilmu jam sekian sampai jam sekian. Saya tidak sempat izin. Apa konsekuensinya? Saya bisa dimaafin enggak? Dan ini mungkin saya akan kerjakan, mungkin setiap Selasa saya akan ikut pengajian, misal contoh, gitu kan? Apa yang saya harus lakukan? Baik, ajukan ini, ajukan itu, ikuti aja syaratnya. Jadi resmi, selesai, nggak ada masalah. Apakah wanita haid tetap bisa wudhu sebelum tidur dan selalu jaga wudhu? Wanita haid dan nifas yang mereka tinggalkan hanya yang dilarang saja. Apa yang dilarang, Bu? Sholat, puasa, 2 ini induknya. Selebihnya menyentuh fisik Al-Quran kalau murni Al-Quran. Itu selebihnya. Berhubungan biologis di kemaluan dengan pasangan. Ini lebihnya 2. Tapi intinya yang umum puasa sama sholat. Selain daripada ini, wudhu sebelum tidur, baca zikir pagi sore, jenguk orang sakit, datang dalam majelis ilmu, semua boleh. Yang dilarang saja ditinggalkan. Termasuk fatwa ulama, boleh wanita haid masuk masjid ya. Itu fatwa terakhir boleh, asal dia tidak mengotorinya. Dan kalau dia lagi sholat, kan sekarang alhamdulillah tidak seperti dulu ya, sudah ada pembalut, sudah rapi, sudah segala. Dan juga kalau lagi sholat dia nggak boleh mutus shaf. Jadi misalnya kalau lagi waktu sholat harus minggir ke pinggir, ke belakang biar yang lainnya. Ini juga banyak terjadi kalau sholat id. Sholat id itu saya sarankan kalau ada di sini jadi panitia, usahakan untuk wanita haid dan nifas dikasih sendiri di belakang. Mereka nggak memutus shaf karena sering kali kalau sholat id itu bolong-bolong, gitu kan. Penyampaian sebagian ummahat mengatakan itu sampai bolong-bolong ustaz shafnya di belakang. Kami di laki-laki depan memang tidak lihat ya. Tapi ini penyampaian seorang ummahat yang mengatakan pada saya, maka saya bilang itu tidak boleh. Maka panitia semestinya membuat kami bisa dikasih ada tanda warna kuning, ditulis itu. Atau ada panitia yang sedang menyambut orang yang mau datang, tolong ibu-ibu yang lagi haid atau berhalangan di belakang sekali di tali warna kuning misalnya. Atau di lokasi yang dikasih tanda ini, mereka ngumpul di situ supaya tidak memutus shaf. Memang dia ngomong, dia sampaikan, panitia juga ingatin, kan biasanya sampaikan tata cara sholat kan. Laporan Idul Kurban misalnya, maka dibahasakan, tolong ibu-ibu yang berhalangan di belakang, tolong kerjasamanya agar shaf sholat tidak terputus. Maka itu diingatkan, kalau tidak putus shaf sholat insya Allah tidak masalah. Manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang berbeda-beda tergantung tingkat keimanannya. Apakah bisa seorang minta untuk bersama jika berbeda surga? Tentu saja nggak bisa kecuali suami istri. Ya, kecuali suami istri itu kemungkinan ya suaminya akan mengangkat derajat istrinya. Ya. Atau sebaliknya, nah, itu bisa terjadi. Tapi kalau selain daripada ini nggak bisa. Cuman bertemu bisa. Bertemu. Misal ada saudara kita, masya Allah ibadahnya luar biasa, kita kurang. Nggak bisa kita minta sama dengan dia. Resiko siapa suruh malas. Ya harusnya rajin. Apakah sahih kawan yang soleh akan bertanya kepada Allah Ta'ala mana sahabatnya, menanyakan sahabatnya waktu di dunia yang sholat bersamanya, jikalau kawannya ada di neraka, kawan yang soleh akan menolongnya masuk ke dalam surga. Sahih. Sudah kita sebutin ini waktu bahas masalah neraka, masuk dalam syafaat orang-orang beriman. Itu ada, kalau pegang bukunya bisa dilihat di bab-bab terakhir, sudah kita bahas masalah itu. Jadi nanti akan ada orang-orang yang beriman pada Allah di surga, lalu Allah bertanya padanya, ya, apakah kalian sudah puas? Lalu mereka mengatakan, ya Allah masih ada teman kami yang belum kami temukan, gitu kan? Yang dulu sholat bersama kami. Kemudian kata Nabi, kata Allah SWT, pergilah ke neraka dan ambillah mereka. Tapi nanti masuk ke surganya sesuai dengan kadar amalnya dia. Bukan berarti akan sederajat dengan temannya yang soleh itu. Karena semua orang beriman akan masuk surga ya. Tentu syaratnya muslim.
Biar sahabat dekatnya kalau kafir nggak bakal bisa. Ini hanya orang Islam. Apakah boleh wudhu di kamar mandi yang ada WC-nya, kemudian membaca atau mengucapkan tadi asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya? Kalau kamar mandi dan WC digabung boleh. Di wastafelnya, di batafnya, di showernya boleh. Yang tidak boleh zikir hanya di WC. Larangan itu di WC, tempat buang air besar, buang air kecil. Kalau tempat mandi nggak ada masalah. Sebelum tidur berwudu, kemudian tidur dan berdoa. Lalu sebelum pulas batal, apakah harus berwudu lagi? Sudah saya jawab. Masih ditanya, ini kemana tadi? Bagaimana aku memakai cadar? Khilaf di antara ulama. Ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan. Kalau Syekh Albani termasuk mensunnahkannya, kalau ulama yang lain mewajibkannya, gitu kan? Tapi intinya kalau kita ambil tengah-tengah, afdalnya wanita menggunakan cadar. Pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar, lebih sempurnakan tutup auratnya. Karena Allah SWT. Menurut mazhab Maliki dan Hanafi, kaki tidak termasuk dalam aurat wanita. Apakah benar? Jadi boleh kaki wanita terlihat tidak memakai kaos kaki? Allahu a'lam. Saya tidak pernah temukan pribadi. Yang saya tahu semuanya sepakat yang bukan aurat telapak tangan dan wajah saja. Selain daripada itu masuk. Apakah anak bisa membawa orang tuanya ke surga? Bisa. Apalagi kalau anaknya meninggal sebelum balik. Itu menjadi sebuah karunia yang luar biasa. Karena Nabi SAW pernah keluar dari masjid meramas baju seorang sahabat dengan sangat keras sampai sahabat itu kaget. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, sungguh ya demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, seseorang di antara kalian akan dipegang badannya oleh anaknya yang mati sebelum balik seperti saya memegang bajumu sekarang, sampai mereka bersama-sama dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau sudah balik, tergantung amal solehnya, maka hukumnya adalah hukum umumnya kaum muslimin yang bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Jika anak kita Masya Allah sangat soleh, apakah anak kita bisa membawa kita ke dalam surga? Sudah saya jelasin tadi. Bila seorang wanita pernah menikah 2 atau 3 kali karena suaminya wafat, bukankah wanita tersebut akan berkumpul dengan suami yang paling soleh di akhirat? Jika suami terakhir tidak soleh bagaimana? Setahu saya ya sama suami yang terakhir, karena dia khidmahnya sama suami yang terakhir. Makanya jangan cari suami yang kurang soleh. Kalau mau nikah lagi cari yang lebih soleh. Sulit Ustaz, nggak sulit, berdoa sama Allah, dikasih insya Allah. Kalau sebelum tidur berwudu, di tempat tidur bersentuhan dengan suami bagaimana? Meskipun bersentuhan tidak sengaja, nggak batal tentunya ya, nggak masalah. Karena memang jumhur ulama mengatakan tidak batal wudu kalau tidak dengan syahwat, gitu kan? Tidak dengan syahwat. Itu pendapat diambil daripada hadis Bukhari, bahwasanya Aisyah berkata pernah Nabi SAW mengecupku, menciumku, kemudian pergi ke masjid menjadi imam sementara beliau tidak wudu lagi. Tidak wudu lagi. Artinya selama itu adalah kasih sayang, sentuhan, rangkulan, suami istri memang harus bersentuhan dan tidak dengan syahwat, maka tidak batal. Kalau sampai terjadi hubungan biologis, misal, maka tentu saja wudu yang pertama sudah dianggap batal ya. Dan sunnahnya kalau orang selesai berhubungan biologis, kalau mau tidur wudu juga. Ada fadilah yang lain tuh. Sebelum tidur wudu, gitu kan? Itu berarti wudu bergabung bisa antara wudu sebelum tidur dan wudu orang selesai berhubungan biologis. Seperti apa orang yang bisa langsung masuk surga? Tentu saja orang yang menjauhi semua larangan-larangan Allah dan juga mengerjakan semua perintah Allah. Dia berusaha untuk itu. Karena tentu kalau timbangan amal buruknya tidak ada, bisa masuk surga. Gitu kan? Otomatis. Ada di antara mereka yang spontan dapat pengampunan seperti para syuhada, orang yang mati syahid. Hadis Nabi SAW, orang yang mati syahid semua dosanya dimaafkan, gitu kan? Ini langsung masuk surga karena sudah bersih dosanya. Orang yang banyak cobaan di dunia, kembali kepada hadis Bukhari juga, seorang mukmin diuji di dirinya, di keluarganya, di hartanya, terus cobaan lagi, tapi dia sabar laluin, dia nikmatin sampai dia bertemu dengan Allah, dia dan keluarganya tidak tertinggal lagi satu dosanya, masuk surga tanpa hisab. Bisa terjadi, gitu kan? Atau orang itu sangat soleh, memang meninggalkan semua perbuatan buruk, mengerjakan perbuatan amal soleh. Dari bangun tidur sampai tidur lagi,
selalu dia muhasabah. Bapak Ibu gini, sebagai kata penutup dari saya. Coba muhasabah sendiri di detik ini juga, pikirkan, kalau saya meninggal sekarang, tiba-tiba Allah datangkan malaikat maut, saya mati. Saya ke surga atau ke neraka? Bapak Ibu tahu sendiri. Karena amal setiap hari Bapak Ibu yang tahu apa yang dikerjain. Jadi makanya orang bisa jadikan sebagai bahan muhasabah. Oh ternyata saya tadi subuh nggak sholat. Oh saya tadi belum sholat duha. Oh tadi saya belum baca Quran. Banyak kekurangan dan itu rutin setiap hari. Berarti banyak kekurangan buku amal nih. Oh ternyata saya masih sering gosip. Saya masih sering ini dusta dan seterusnya. Kita tahu perbuatan yang kita kerjain, gitu kan? Maka kita akan tahu ini ke surga atau ke neraka. Tentu saja lebih baik kita fokuskan diri kepada amal soleh. Ingat, saya selalu ulangi dan saya ulangi lagi sekarang. Amal soleh itu dicintai oleh Allah. Pahalanya besar, ya. Efeknya juga besar. Sejam sholat tahajud misalnya, sudah cukup Allah berikan kesehatan 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Sedekah 1.000 rupiah sudah cukup Allah bukain rezeki mungkin 10 juta, 20 juta. Banyak balasannya besar. Kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa satu hari sisi Allah, tadi saya jelasin, Allah akan jauhkan dia dari api neraka 70 tahun. Nah, ini kan tidak ketemu, antara sampai subuh sampai maghrib saja, sekitar berapa jam saja, itu sudah cukup untuk menjauhkan kita dari api neraka, 70 tahun jaraknya. Jadi efeknya besar sekali amal soleh. Dan juga dicintai oleh manusia. Nggak ada orang yang jujur, amanah, santun, baik, rajin sholat, terus dibenci sama orang, itu nggak ada. Dosa dibenci oleh Allah, hukumannya berat, efek jerahnya berat. Berzina sejam, cukup Allah kasih penyakit 3-4 tahun, 10 tahun. Ya, gitu. Bohong sekali sudah cukup Allah kasih dia penyakit apa, sekian lama gitu. Padahal cuma ini hitungan detik, ini efeknya besar dan dibenci oleh manusia. Nggak ada manusia yang suka, orang yang suka dusta, zalim, suka menghina, orang tidak suka. Maka jadilah orang-orang yang baik dan sisa umur kita diisi dengan kebaikan-kebaikan. Kalau yang pernah melakukan perbuatan salah tinggal bertaubat kepada Allah SWT, semoga Allah maafkan. Baik, mungkin sampai situ dulu bahasan kita insya Allah. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga semua yang pernah berbuat dosa dimaafkan oleh Zat yang Maha Pemurah Allah, dan juga dijadikan sebagai diganti dengan kemahamurahnya menjadi pahala. Dan semoga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, dan dilunasi utangnya. Dan selalu kita berdoa untuk saudara kita muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada. Semoga saja Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka memenangkan peperangan dengan musuh-musuhnya dan juga diterima para syuhada mereka, serta juga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga Firdaus yang tanpa hisab, di mana Ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Baik, sebelum saya tutup Bapak Ibu sekalian, ada salah seorang memang ikhwah yang sempat bertanya tentang anak saya sakit, dan memang saya katakan iya, anak saya sakit, tapi saya tidak pernah sama sekali meminta agar kumpulin dana dari jemaah. Jadi kalau ada informasi bahwasanya Ustaz Khalid Basanama nyari duit untuk anaknya, ini dusta. Sebab saya dengar saudara sampai begitu beritanya, kesannya begitu. Padahal saya nggak pernah bilang. Saya kalau nggak ditanya saya nggak ceritain kalau anak saya sakit. Karena saya didesak, saya mengatakan dia sakit dan memang dirawat, gitu kan. Tapi nggak pernah saya sebarin berita sedikit pun kalau saya minta sumbangan, dan saya tidak butuh. Cukup didoain, alhamdulillah. Allah akan berikan jalan gitu. Jadi nggak ada sama sekali, jangan sampai salah paham masalah ini. Yang kedua, ada juga informasi yang kurang nyaman, yani, tentang masalah saya pernah mengajak orang travel untuk jual produk umroh dan haji ini di masjid. Ini nggak benar, dusta ini. Yang saya pernah bawa di sini Pak Agus menjelaskan tentang perjalanannya, karena banyak yang bertanya. Lalu saya bilang, ini loh, ya, jelasin langsung Pak Agus itu kalau ke Spanyol apa saja, apa alasannya datangin tempat ini, kalau ke Palestina. Nggak pernah negosiasi, pernah sebutin harga di sini? Nggak pernah. Ini kedustaan tersebar lagi. Dan untuk apa nih teman-teman sibukin diri dengan berita-berita seperti ini? Untuk apa siapin musuh hari kiamat? Nggak ada manfaatnya gitu. Kalau ada di antara Anda yang mau doakan, mungkin ada yang memang mau partisipasi, itu hak Anda pribadi. Tapi saya pribadi tidak pernah sama sekali mengiklankan masalah seperti itu. Allahuakbar. Mungkin begitu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.